Salam Bapak Ibu Saudara, kembali lagi di Studio Kristen Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan menyimak dan mendengarkan bersama debat antara apologet Kristen Indonesia bersama polemikus Islam. Dan mari kita terus mendukung mereka di dalam doa supaya mereka terus diberikan hikmat oleh Tuhan. Ini dia videonya. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan tentang Muhammad biasanya sambil merokok. Bila perlu tambah bir, Bang, biar keren. Tambah bir. Tambah tua, tambah tua. Ya, silakan, nggak apa-apa lah. Karena memang kalian lagi ngomongin Muhammad sama Allah, memang pantasnya harus sambil ngerokok begitu. Apalagi tambahan. Ya, silakan, Bang. Apa mau tanggapi? Silakan. Kenapa Islam bingung mana Tuhannya, mana Tuhan, Tuhan. Nah, kau belajar baca dulu, sebentar, belajar baca dulu. Soalnya kamu belum lulus. Coba belajar baca dulu, yuk. Jadi kalau di Islam nggak ada Tuhan, Allah itu Tuhan, Muhammad utusan. Kalau di Yesus itu Yang Yesus menjadi Rasul. pertanyaan saya di sini apa? Yang menjadi pertanyaan saya? Kenapa Islam bingung? Nggak ada yang bingung. Ini coba saya tanya, siapa Tuhan kalian? Di Islam nggak ada Tuhan, ada juga Bingung Tuhan. kan? Bingung mereka, saudara. Saya bilang, kalau mereka ditanya siapa Tuannya, mereka pasti meninggal dunia, saudara. Oh kan? Pasti mereka meninggal. Coba, ayo. Umur babi Siapa bahkan lo. Tuannya orang Islam? Oh, Yesus aja bukan Tuhan, disembah. Kan? Ditanya, oh ya apa, larinya kemana? Yang ditanya siapa Tuhan? Tuannya orang Islam. Aja mencret-mencret masih Tuh, gimana? Meter sama siapa? Yusuf PA. Kamu yang PA, kebanyakan makan kutu Yusuf babi. PA mana suruh sini? Berani nggak Yusuf PA ke sini? Sedangkan Kamu yang saya salah. ke tempat dia saja tidak pernah dinaikkan. Gimana? Saya udah ke tempat dia, tidak dinaikkan, tidak berani dia. Kamu yang goblok, kebanyakan makan cungur babi itu jadinya tuh. Kalau makan daging babi itu masih lebih waras ketimbang minum kencing unta. Duh, di mana-mana mau dibawa kemana-mana daging babi banyak dijual di sini, banyak dijual daging babi berjejer di toko-toko. Tapi nggak ada yang jajarin kencing onta. Kalau ada kencing onta yang minum cuman orang Islam. Satu-satunya dagangan yang dibeli oleh umat muslim dan tidak pernah dibeli oleh umat lain itu cuman kencing onta, biar kau tahu. Lu nggak percaya kamu. Coba sebutkan satu dagangan, satu komoditas yang hanya umat Islam yang mau beli. Selain itu nggak ada yang mau beli. Sebutkan apa? Kencing unta. Oh, kencing unta. Coba kencing unta dijual, nggak ada yang mau beli itu. Yang mau beli cuma orang Islam. Gimana kamu itu? Oh, bilang makan congor babi. Gimana kamu itu? Aduh. Oke, kita anu dulu, kita nyanyi kita jurusin itu. Kita hajar dulu dia dengan pukulan kungfu. Aduh. Saya Herman dong, lihat mereka ini Herman. Kebanyakan makan congor babi katanya. Coba. Dari mana jalan ceritanya coba? Aduh. Oke, kita kasih naik lagi. Seperti yang saya bilang ya, saya berharap begitu ya. Saya berharap bahwa ada orang Islam yang kalau naik kemari itu membawa ilmu, ya. Bukan membawa emosi, saudara. Gitu loh. Bawalah kemari ilmu, pengetahuan,
adab begitu ya. Kamu saja ngomongin Allah sama Muhammad aja. Datang-datang kau preman. Kau preman di pasar di terminal. Sebenarnya kau nggak pantas gitu loh. Yang kuundang itu yang ustadz-ustadz. Masalahnya udah habis. Aduh. Oke. Kita kasih naik lagi ada teman-teman, pastikan kalau mau naik teman-teman, pastikan teman-teman itu memiliki pengikut dan teman-teman bisa menyalakan kamera ya teman-teman ya. Kalau teman-teman mau naik, pastikan kamera Anda itu bisa dinyalakan. Kalau pengikut Anda itu baru 8, 10 orang, 3 orang, ya jangan naik dulu. Balik cari dulu pengikut kalian gitu biar kamera kalian bisa dibuka. Oke, Bang Haryadi. Selamat Ya, pagi. Bang. Nah, di sini siang Bang, enggak pagi Bang. Oke, selamat siang Bang Haryadi. Oke. Ya, selamat siang juga. Ya, Bang Haryadi, apakah Anda seorang muslim? Alhamdulillah Islam. Oke, baik. Apakah Abang mau bersedia diskusi dengan baik-baik? Oh, siap Bang, siap. Silakan, Bang. Silakan. Silakan. Oke, siap. Kenapa Islam bingung mana tuannya? Ya, kenapa orang Islam bingung? Yang mana tuannya orang Islam? Allah apa Muhammad? Silakan. Islam ini tidak bingung, Bang. Kalau gitu yang mana tuannya? Jadi saya bantah dulu ya, kenapa Islam bingung? Saya jawab dulu, Islam tidak bingung, mana tuannya? Kalau tuan tidak ada, Bang. Oh, berarti orang Islam tak bertuan ya? Islam ini bertuhan, bukan bertuan. Tidak bertuan Kecuali berarti orang orang Kristen. Islam. Kalau orang Kristen itu bertuan. Sebentar, Bang. Orang Islam berarti tak bertuan. Tidak bertuan. Tidak bertuan. Berarti liar ya? Berarti liar ya? Siapa? Liar berarti tak Siapa bertuan. Siapa yang bilang liar? Kata bertuan itu kan berarti liar. Duh, kok bertuan Bebas berarti kan? tuan Macet. ini itu bisa disebut dengan yang namanya bos. Wah, siapa bilang bebas? Berarti Siapa bilang oke, lawan katanya tuan apa? Siapa yang bilang? Tuan ini lawan Sebentar, katanya, lawan katanya tuan apa? kayak pembantu ya, saya ibaratkan gitu di bawahnya. Karena Hamba, tuan betul. Ini, ibaratkan nih, hah? Hamba betul. Wah, tidak. Oh, bukan. Hamba Coba itu buka KBBI. Sebentar. Coba buka KBBI, lihat lawan katanya tuan apa? Coba. Nggak perlu pakai KBBI gitu, Bang. Nggak perlu Kita pakai ini, KBBI. Kita dibuatkan. Kita Terus nggak pakai fungsinya itu. KBBI buat apa, Bang? Fungsinya KBBI Untuk orang-orang yang kurang pengetahuan seperti Abang gitu. untuk orang-orang yang kurang pengetahuan. Oke. Jadi kalau misalnya nggak ada KBBI, berarti definisinya waktu itu berarti waktu itu tempe gitu ya? Apa waktu Gimana? itu tempe gitu, ya kan? Siapa yang bilang? Loh, katanya nggak perlu KBBI. Enggak, yang bilang Ganteng waktu tempe itu siapa yang ganteng bilang? itu maksudnya air itu. Arti ganteng itu artinya air, gitu ya? Gini, Kan kita kalau pakai ibaratkan KBBI ini antara- nggak ada bahasa Nah. kita. Definisi dari ganteng itu adalah air. Nah, definisi dari waktu itu adalah tempe kan gitu. gitu. Siapa yang bilang? Loh, kan nggak ada KBBI. Berarti siapa yang bilang? bebas-bebas saja kita menerjemahkan, mendefinisikan kata kan gitu. Iya, bebas. Iya, makanya Bang Seperti, bilang iya, seperti nggak Abang itu perlu bebas. didefinisikan KBBI itu Iya nggak kan? perlu. Nggak perlu. Jadi gini, Bang. Oke, pesan Harus saya paham begini, dulu. sebentar. Pesan saya begini, Abang besok Nah. kembali lagi ke SD, sekolah dulu. Baru kalau udah lulus SD, baru ke sini lagi. Oke? Baru bilang, baru nyembah Tuhan kan? Baru Saya heran gitu dengan orang-orang nggak perlu KBBI kan. Bilang aja kau bingung siapa Tuhan, mudah selesai. Heran. Oke, Anwar. Kita kasih naik Anwar. Ya, silakan Anwar.
Lawan kata Tuhan pembantu. R. Oke, kita kasih naik ada sebentar. Suryadi. Oke, Suryadi. Ya, selamat pagi atau siang Suryadi. Ya, siang. Silakan nyalakan kamera Suryadi. Mari kita diskusi dengan baik, ilmiah dan akademis. Silakan. Ya, sebelum saya mulai dulu Bang Suryadi, saya perkenalkan dulu ya. Saya adalah seorang Kristen. Apakah Anda seorang Muslim? Ya, betul. Baik. Apakah Anda bersedia diskusi dengan baik dan ilmiah? Ya. Baik, silakan. Silakan. Tapi lebih bagus agak turun sedikit biar penuh, nah biar nggak kepotong. Nah, ya, sip gitu. Silakan. Ya, gimana ini temanya ini? Temanya ini, kenapa Islam bingung yang mana tuannya? Yang Allah atau yang Muhammad? Kok Tuhan? Oh, berarti bingung yang mana tuannya? Pertanyaannya itu nggak logis. Berarti tak punya tuan ya? Banyak Tuhan saya itu. Tuannya orang Islam, bukan tuanmu. Kalau tuanmu saya tahu, tuanmu kadang tuan hantu atau setan, saya nggak tahu. Yang saya bilang tuannya orang Islam. Mau orang Islam di Maroko mengakui itu tuannya, Islam di Mesir mengakui tuannya, mau dimanapun seluruh Muslim itu diakui bahwa itu tuannya. Coba saya tanya dulu, siapa yang menjadi tuannya orang Islam nih? Allah apa Muhammad? Silakan. Bukan Tuhan, itu Tuhan. Yang jadi pertanyaan saya apa? Coba. Ya, pertanyaan situnya itu salah. Kok salah? Berarti nggak punya tuan? Sebentar dulu. Berarti tak punya tuan? Pertanyaannya dulu itu salah. Salahnya di mana? Loh, sampean itu pertanyaannya itu salah, Mas. Di mana salahnya? Ya, jadi Tuhan itu loh. Yang saya tanya tuan, berarti nggak punya tuan? Nggak punya. Oke, tak punya tuan. Tak bertuan mereka. Oke, baik. Catat ya. Tadi saya bertanya siapa tuannya orang Islam, kau bilang orang Islam tak bertuan. Baik. Terus. Kamu tahu tidak bahwa kata tuan ini di dalam bahasa Arabnya adalah Rob. Kamu tahu itu? Kata siapa? Kata Al-Quran. Bacakan dulu. Baik, di dalam surat Yusuf ayat yang ke-42. Baca dulu. Di situ ada kata-kata Rabbika. Rabbika itu diterjemahkan oleh ke dalam bahasa Indonesia oleh Departemen Agama menjadi tuanmu. Nah, sekarang kamu sudah mengakui bahwa kata Rob itu adalah tuan bahasa Indonesianya? Nah, berarti kau orang Islam tidak punya Rob ya? Kata siapa? Nah, sekarang mendadak punya kan? Kadang punya, kadang tak punya. Sebentar on, sebentar off. Oh, hari ini punya tuan dulu, punya Rob. Besok nggak punya Rob dulu. Anda itu konyol. Loh, kok konyol? Konyolnya di mana? Iya. Di mana konyolnya coba? Hah? Tadi kamu saya tanya. Sebentar, tadi kamu saya tanya orang Islam tidak punya Rob, betul? Enggak, tadi kamu saya tanya orang Islam tidak punya Rob, betul? Dengarkan dulu pertanyaan saya. Saya tanya dulu ke sampean. Berat. Kok ketawa? Berat. Silakan. Silakan. Apanya yang berat? Silakan. Kalau tuannya sampean siapa? Oh, yang berarti ini udah nyerah ini? Loh, pertanyaan saya bukan. Kamu udah nyerah ini? Berarti yang ini mau lari dari sini apa gimana? Enggak mau lari. Loh, kamu selesaikan dulu. Masalahnya kamu tadi bilang orang Islam tak punya tuan. Ternyata setelah dicek bahasa Arabnya tuan itu Rob. Terus kau bilang orang Islam tak punya Rob, kau nggak mah? Gimana? Apanya gimana, Mas? Kau sambil jualan. Udah, kau konsentrasi dulu jualan. Jualan dulu. Udah ngomong capek-capek kita berbusa. Teman-teman, nge-host begini tuh kadang-kadang capek, teman-teman. Kita sampai kering mulut itu, teman-teman. Kita nge-host begini. Ya. Kita butuh energi, konsentrasi penuh itu. Ini persis seperti orang nyetir gitu. Seperti orang nyetir dengan kecepatan tinggi. Jadi kita nggak bisa lengah sedikit gitu loh.
Kalau kita matikan kamera, kita bisa tidur, bisa jalan ke sana, bisa jalan ke sini, bisa istirahat, rebahan gitu. Tapi kalau begini nggak bisa, teman-teman ya. Jadi nge-host itu memang kita butuh effort yang ini. Makasih Pai, makasih teman-teman yang mensupport saya, yang mengapresiasi siaran ini dengan memberikan gift, memberikan supportnya. Saya ucapkan terima kasih sekali kepada teman-teman ya. Artinya teman-teman mengerti bahwa kegiatan seperti ini tuh butuh effort, butuh tenaga, butuh biaya, butuh pikiran, butuh segala-galanya teman-teman. Ya, bahkan teman-teman untuk membuka acara-acara seperti ini, menjawab Islam dan mengcounter Islam seperti ini, itu yang saya bayar itu harus mahal sekali teman-teman. Ya, kebebasan saya itu yang akhirnya saya gadaikan seperti itu demi supaya saya bisa bebas seperti ini gitu teman. Maksudnya demi supaya saya bisa seperti ini. Kebebasan dalam seperti apa teman-teman? Kita nggak bisa menjawab Islam, mengcounter Islam dari negara kita Indonesia, nggak bisa. Kalau kita menjawab mengcounter Islam dari Indonesia, siap-siap rumah Anda digedor. Siap-siap, nggak bisa. Ya, jadi meninggalkan itu semua itu udah suatu kehilangan besar begitu bagi saya. Tapi ya mau gimana? Ya memang seperti itu teman-teman. Ya, itulah teman-teman, makanya teman-teman harus mengerti. Ya, oke, kita kasih naik ada Lelaki Bataru. Oke, Lelaki Bataru. Ya, silakan Lelaki Bataru. Nyalakan kamera Anda. Lelaki Bataru, silakan nyalakan kamera Anda. Ya, silau Bang. Bisakah pindah sedikit kemari, agak bergeser karena silau yang saya lihat itu matahari Bang. Halo? Yo. Nah, halo. Ya seperti itu. Ya, seperti itu. Silakan Bang. Muslim Bang? Muslim. Oke, siap berdiskusi dengan baik? Silakan, siap. Baik, silakan Bang. Silakan. Sebentar, ku kasih gambarnya dulu yang agak biar yang lebih ini ya. Sebentar Bang ya, sabar ya. Sabar. Nah, ini dia. Nah, ini. Mengapa Islam bingung siapa tuannya? Allah kah atau Muhammad? Silakan. Silakan Bang, jawab. Menurut siapa Islam bingung? Karena ketika saya survei orang Islam, nggak ada yang jawab dengan tegas. Ada yang satu bilang Muhammad, satu bilang Allah, satu bilang bukan dua-duanya. Sementara bilang kadang-kadang dua-duanya, kadang-kadang on, kadang-kadang off. Macam saklar. Nah, makanya saya tanya dulu abang dulu. Siapa sebenarnya tuannya orang Islam? Allah apa Muhammad? Meninggal. Mana jawabannya Bang? Begini Bang. Ukuran abang untuk menilainya itu seperti apa dulu? Karena saya sudah mensurvei banyak sekali orang Islam, dari yang ustadz, dari yang awam, dari yang kelas menengah, semua saya tanyakan, jumlahnya mungkin ratusan orang lebih. Saya tanya, siapa tuanmu? Yang Allah atau yang Muhammad atau yang dua-duanya atau bukan dua-duanya? Jawabannya beda-beda. Satu bilang Allah, satu bilang Muhammad, satu bilang dua-duanya, satu bilang bukan dua-duanya. Makanya sampai sekarang kesimpulan saya ya, orang Islam bingung kalau ditanya yang mana tuannya. Allah atau Muhammad? Silakan. Kalau aku kan? Bang, aku pribadi, ini pribadi ya. Artinya kalau kita mengambil ukurannya bahwa Islam itu secara keseluruhan seperti mana abang mensurvei itu kan tidak mewakili umat Islam pada umumnya. Oke, kalau begitu sekarang saya tanya sama abang, siapa tuannya orang Islam? Allah apa Muhammad? Kalau aku Allah Tuhanku, Muhammad itu nabiku. Yang saya tanya apa bang? Abang bisa baca ini? Referensi abang untuk sebentar, abang bisa sebentar, saya tes dulu. Coba baca ini bang. Ya. Apa ini bacanya? Mengapa Islam bingung siapa bukan yang Tuhan? Yang ini.
Yang mana Bang? T U. Coba baca ini apa? Tuan. Yang saya tanya apa? Mengapa Islam bingung siapa tuannya? Oke, yang mana yang tuannya orang Islam? Yang Allah atau yang Muhammad? Oh bukan begitu Bang, Abang salah. Bingung kan? Abang salah. Bingung. Ini Oke, berarti bukan pertanyaannya dua-duanya ya. jebakan, Bang. Sebentar. Berarti bukan dua-duanya. Iya, umat Bukan. Islam itu Bang. Enggak, saya buka dulu. Sebentar dulu Bang, jangan lari kemana-mana. Pertanyaan saya cuma itu kok. Yang mana yang tuannya orang Islam? Bang Edis, kok itu saya kenal. Bang, Makanya saya mau cuma menampilkan tanya yang gambaran. mana yang Ini tuannya jebakan, orang ini jebakan. Islam. Semestinya Abang naruh lambang ini, artinya tulisan ini bukan Allah dan Muhammad. Sebentar. Sabar. Ku kasih Bukan dulu. Tuhan Bang. Oh, tidak tahu. Sebentar, ku tanya dulu Bang. Abang tahu silakan. ini sebentar. Ini apa Bang? Apa ini? Ini apa? Bacanya? Allah, Ini? Muhammad. Ini saya ambil dari sebuah dinding masjid. Ya. Dan Anda akan menemukan banyak sekali yang sejenis dengan ini di masjid-masjidnya orang Islam. Bahwa nama Allah bersanding dengan nama Muhammad. Ya. Jadi jangan kau bilang saya menyanding-nyandingkan Muhammad dengan Allah. Aduh, gimana Bang ini? Enggak. Itu orang Islam sendiri di masjid-masjidnya Allah dan Muhammad. Sejajar dibikin. Gimana Kis? Saya tahu, bahkan di masjidnya saya juga ada yang begitu. Nah, iya, makanya aku tanya, yang mana yang tuannya orang Islam ini yang mana? Udah pas Bang, Abang taruh begitu. Masa Allah yang jadi naruh Tuhan, Muhammad jadi Tuhan. Yang naruh bukan saya, makanya aku tanya, kalau Muhammad bukan Tuhan, kalau Allah yang Tuhan, pilih yang manakah yang tuannya orang Islam, Allah kah atau Muhammad? Oh bukan kayak gitu, Anda salah. Aduh, bingung. Oke, di bawah dulu Bang. Anda bingung siapa tuanmu, ditanya wow. Makanya saya bilang, kau kalau ditanya siapa tuanmu, kau bingung. Makanya aku bilang, kau konsili dulu, muktamar. Ini ada pertanyaan dari seorang Kristen. Siapa Tuhan kita ini, Allah apa Muhammad, apa bukan dua-duanya? Itu dulu kau jawab. Kau ditanya saja, ditanya agamamu, kau marah kau. Sementara kalau kau bahas agama Kristen, dakwah. Saya cuma nanya saya sama kamu. Karena ketika saya bertanya kepada orang-orang Islam, ya di diskusi-diskusi, di forum-forum diskusi, mereka nggak tahu siapa tuannya. Gitu loh. Makanya aku bilang sama orang-orang yang lawan saya debat itu, kau tak tahu siapa Tuhan di dalam agamamu. Tuhanmu yang mana? Apakah Allah yang Muhammad? Makanya aku bilang kepada mereka bahwa mereka tak bertuan. Gitu loh. Kalau kau bilang tak bertuan, makanya naik ke sini biar jelas gitu loh ya. Ayo. Oke, kita kasih naik lagu. Mas Ben. Silakan Mas Ben. Nyalakan kamera. Ya, Mas Ben silakan nyalakan kamera. Saya sudah undang untuk menyalakan kamera. Saya Kristen Bang, saya Kristen. Oke, yang Kristen saya turunkan dulu ya Bang ya. Oke, aman. Mohon maaf ya, mohon maaf. Teman-teman, saudara-saudaraku seiman, saudara-saudaraku dalam Tuhan Yesus. Teman-teman, sekali lagi ya teman-temannya, mohon untuk tidak mengajukan permintaan naik. Pasrahkan saja kepada saya supaya saya yang berdiskusi ya, yang berdebat bahkan dengan orang-orang Muslim seperti itu. Adapun teman-teman kalau melihat channel ini bagus ya, adapun teman-teman kalau melihat channel ini bermanfaat bagi Anda, menghibur bagi Anda, ya menambah wawasan bagi Anda, teman-teman yang Kristen bisa memberikan support kepada saya dengan cara mencari akun saya yang asli. Karena ketika Anda nonton saya ini, mungkin Anda lagi nonton di channelnya orang lain. Ya.
Kalau yang Anda lihat itu namanya bukan Edis TV pun banyak juga yang palsu. Gitu. Makanya cari akun saya yang asli. Nah, di YouTube itu nama akun saya yang asli itu Edis TV. Cari aja Edis TV channel begitu ya. Nanti Anda akan lihat ya channel-channel. Nah, lihat channelnya Edis TV asli. Itu follower saya sekitar 55 ribuan kurang lebih. Ataupun di TikTok ya ada 2 akun saya yang asli. Yang satu followersnya itu 100 ribu dan yang satu hampir 50 ribu. Itu yang asli. Jadi teman-teman bisa support dengan cara mampir ke beranda ya. Lihat di sini di profil saya, teman-teman bisa melihat logo tentang deskripsi tentang saya ya. Di situ ada siapa saya, ada banknya, ada rekeningnya, ada nomornya. Teman-teman bisa support langsung di situ ya teman-teman ya. Itulah cara teman-teman kalau ingin teman-teman mensupport saya Edis TV langsung. Nah, bagi teman-teman mungkin yang masih bingung, Bang, saya nggak ngerti itu Bang, apa link-link, apa ini, siapa Bang. Bingung saya Bang, pusing. Karena banyak juga orang-orang yang sudah, yang tua-tua lah, yang nggak ngerti macam-macam seperti itu. Teman-teman bisa support saya langsung di sini. Tuh ya teman-teman ya. Jadi ada kolekte untuk rumah apologet. Jadi teman-teman bisa support di sini ya teman-teman ya. Ini nomor teman-teman ya. Ini nomor ya. Silakan teman-teman screenshot ya. Tuh teman-teman. BR ya. Itu. Silakan tangkap layarnya teman-teman. Oke, kita lanjutkan kembali diskusi kita. Kita kasih naik ya. Saya mengundang teman-teman yang muslim, yang berilmu ya. Tolong kalau naik itu jangan marah-marah gitu loh. Naik yang bagus gitu. Jangan naik itu kejang, kesurupan. Jangan. Ayo. Ngobrol lah dengan baik begitu ya. Seperti itu. Oke, Sandy. Sandy Haskam Official. Ya, silakan. Sandy Haskam. Halo, assalamualaikum. Selamat siang. Jangan assalamualaikum bang. Saya non muslim bang. Saya Kristen. Nanti abang mengucapkan assalamualaikum. Nanti abang berubah jadi tapir. Saya tahu. Saya sudah sering lihat kamu. Ya silakan berdiskusi. nyalakan kamera dulu bang. Kameranya dinyalakan dulu. Tidak, saya lagi kerja ini. Lagi kerja. Sekarang Anda kalau kalau Anda saya... mengucapkan assalamualaikum kepada saya, Dengar nanti dulu, saya khawatir Edis. Anda berubah jadi tapir. Dengar dulu ya, Di. Ya Anda di bawah saja, orang lagi kerja kok. Dengar dulu. Anda lagi kerja atau bilang saja saya malu bang. Kalau saya dilihat orang nanti saya orang Islam saya malu. Anda bilang begitu boleh, ya? Oke, kita kasih naik lagi ada juragan kambing. Waduh, juragan kambing. Ya, juragan kambing. Silakan nyalakan kamera, bro. Juragan kambing. Tolong kalau naik jangan jadi batu yang berwarna hitam ya. Karena batu yang berwarna hitam kalau diajak ngomong tidak bakalan ngomong juga. Halo? Baik, kita taruh di bawah dulu ya. Oke, kita kasih naik ada Sarif Murni feed. Sarif Murni. Ya ngantri ya teman-teman ya, yang naik itu ngantri, sabar ya teman-teman ya. Kalau Anda orang Islam berilmu, pasti Anda akan lama bertahan di sini. Selamat siang kakak. Selamat siang bang. Muslim bang? Bang Sarif Muzni, Muslim? Muslim kakak. Oke, silakan bang. Mengapa Islam bingung siapa tuannya? Ya, mengapa Islam bingung siapa tuannya? Karena saya sudah tanya kepada muslim-muslim, jawabannya beda-beda. Yang mana yang tuannya orang Islam? Yang inikah Allah atau yang inikah Muhammad atau dua-duanya atau bukan dua-duanya? Silakan. Kalau saya, Muhammad itu tuan. Oke, berarti tuannya orang Islam Muhammad. Tuan. Iya, berarti tuannya orang Islam itu Muhammad.
Kalau Allah Oke, itu sebentar, Tuhan. sebentar. Saya nanya Tuhan, jangan yang lain-lain. Oke. Baik, kita kunci jawabannya ya. Menurut Bang Syarif, tuannya orang Islam itu adalah Muhammad. Oke, baik. Baik, sekarang saya lanjutkan Bang. Tahukah Anda bahwa kata tuan bahasa Indonesia itu ditemukan di dalam terjemahan Al-Quran di dalam surat Yusuf ayat yang ke-42. Tahu? Mana datanya? Baik, di dalam surat Yusuf ayat ke-42 saya bacakan. Abang ada Al-Quran di situ? Ada Al-Quran di situ? Gak ada. Tidak ada. Saya tahu Anda Saya masih di Islam luar. karena nggak pernah baca Quran. Baik. Baik, saya bacakan di dalam surat Yusuf ayat ke-42. Di sini ada kata-kata yang berbunyi, kata-katanya begini. Inda rabbika fa ansa hushi. Ya kan? Nah, kata-kata rabbika ini diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi tuanmu. Sudah? Tunjukkan Rob itu artinya. Ya, arti Rob itu Artinya tuan. Rob itu. Tuan. Coba lah. Tunjukkan datanya dulu. Surat Yusuf ayat ke-42. Maksudnya tunjukkan biar kita lihat. Tunjukkannya gimana? Saya sudah lihat di HP saya ini. Ya Nih. tunjukkan biar penonton semua lihat. Oh, maksudnya harus lihat di situ. Oke, baiklah ya. Baik, kita turuti kemauan mereka. Karena dia ini kita anggaplah dia ini serius ya. Baik, kita turuti. Sebentar ya, Bang ya. Oke, kita buka dulu. Ya, nah, ini Bang ya. Abang lihat ini, sebentar, saya ambil dulu ininya ya, sabar. Saya ambil dulu tunjuk-tunjuknya ya. Saya ambil dulu tunjuk-tunjuknya. Di sini ada kata-kata, nih Bang. Ya, saya bold. Nah ini, coba Abang baca ini apa bacaannya? Kurang jelas. Coba diperbesarkan. Diperbesar. Baik. Ini nggak bisa diperbesar, Bang. Nggak bisa. Oh, bisa. Ah ini. Coba apa ini bacanya? Itu tulisan gimana itu? Oh. Orang Islam tapi mereka buta bahasa Arab, saudara-saudara. Itu rabaka, bukan rabuka, rabaka. Coba baca yang benar. Baca yang benar. Itu rabanka itu. Rabanka. Bukan rabuka. Oke, gini aja lah, baca ini aja. Baca Latinnya aja yuk, Latinnya, yuk. Coba ini Latinnya apa di sini tertulis? Itu rabika. Sebentar, sebentar, sabar. Sabar, Bang. Apa bacaannya ini? Itu beda. Apa bacaannya ini? Itu rabbika. Rabbika. Artinya apa di sini? Nih. Apa? Itu tuanmu. Oke, jadi Tuanmu. apa arti Rob? Sebentar. Apa arti Rob? Rob itu artinya tuanmu. Oke, Tuan. Oke, baik. Kembali ke tema awal tadi. Tadi Anda sudah mengakui bahwa Muhammad itu adalah tuanmu, betul? Betul. Tuanku, Dan karena dia kata berikan Tuan, buat sebentar. orang Islam. Sabar, Bang. Sabar. Dan kata Tuan, sebentar, Bang. Sebentar. Dan kata Tuan, tadi sudah kita cek bahasa Arabnya adalah Rob, betul? Betul. Oke, berarti siapa Robmu? Tadi kan Edi sudah macet. baca. Siapa Robmu? Macet. Bang, sebentar. Siapa Robmu? Macet. Di sini Sudah kubilang. Jadi mereka ini teman-teman, kalau main catur 3 langkah mereka ini. Siapa Robmu? Yang tadi itu Rob. Siapa Robmu? Kenapa Edis tanya Rob? Bang, kutanya satu kali lagi Bang. Siapa Robmu?
Idis kamu ini orangnya Aduh, baca mana bang nih, macet. Bang, siapa Robmu bang? Kalau Rabbi itu Allah. Bang, jangan lu. Siapa Robmu? Siapa Robmu? Coba artikan kata Macet. Tadi sudah kita baca bang. Tadi sudah abang suruh saya tunjuk. Oke, baik, siap laksanakan tadi bang. itu Rabbika. Sudah kulaksanakan Tadi perintah itu abang Rabbika. tadi. Bang, dengar dulu bang. Tadi kata Rob, Tadi itu kita Rabbika. temukan di dalam surat Yusuf ayat ke-42, diterjemahkan oleh penerjemah Al-Quran sebagai Tuhan. Dan Anda bilang setuju. Oke, arti Rob adalah Tuhan. Oke? Dan tadi Anda sudah mengakui siapa Tuhanmu Muhammad. Nah, baik sekarang. Berarti dengan demikian siapa Robmu? Idis kamu ini bertanya itu kayak kurang berapa sebenarnya. Sudah aku bilang teman-teman. Makanya dia bingung siapa tuannya. Tadi yang kamu baca itu Rabbika kan? Iya, Rabbika. Terdiri dari berapa kata itu bang? Rabbika. Ya, terdiri dari berapa kata itu? Kamu tanya itu kan Rob. Iya. Kalau Rabbi, Rabbika itu kan dua kata. Dari kata Rob, arba dengan K. K itu kamu, satu orang, tunggal. Kalau kum itu banyak orang. Ya, kalau Robbikum itu berarti Tuhan kalian, Rob kalian. Kalau Rabbika, Rob kamu satu orang. Nah, tadi kata dasarnya adalah Rob. Pertanyaan saya, arti Rob tadi sudah kita sama-sama sepakati adalah Tuhan. Nah sekarang kamu sudah mengakui bahwa Muhammad itu adalah Tuhanmu. Nah sekarang saya hanya menerjemahkan ke dalam bahasa Arab. Sebentar. Pertanyaan saya cuma dalam bahasa Arab sekarang. Siapa Rabbika? Siapa Robmu? Selesai. Robmu siapa? Kenapa harus tanya Rob lagi? Tadi kan bahasa Indonesia. Tuannya. Tadi kan bahasa Indonesia Tuhan. Sekarang pakai bahasa Arab. Siapa Robmu? Coba. Saya kan tadi kan Oke, terakhir ya. Tuhan? Ini terakhir. Kalau tidak jawab kita selesai, kita ganti muslim yang lain. Siapa Robmu? Saya mau nggak debat sama orang goblok kayak kamu. Oke lah, tidur di bawah dulu, Bang. Macet pun. Gimana ini kita udah serius-serius tunjukkan katanya. Sudah ditunjukkan. Mau gimana? Kurang baik bagaimana kita? Makasih Dino. Terima kasih. Ya, terima kasih yang mensupport ya. Ya, kita sudah menunjukkan mengikuti kemauan dia loh. Apalagi? Sudah diikuti kemauannya, masih saja mereka seperti itu, saudara-saudara ya. Oke, kita lanjutkan kembali. Kita kasih naik. Makasih topinya, Bang. Makasih. Al-Baka official. Silakan Al-Baka. Wah. Ini lagi. Gimana kabar, Bro? Baik, Bro. Oke, jangan marah-marah lah seperti kemarin. Laporkan ini, rekam, laporkan. Masa kalau debat laporkan? Aduh. Oke, Bro. Gini, Bro, saya ini sudah tanya-tanya kepada banyak muslim. Ya. Gus Wafi bilang Muhammad itu tuannya orang Islam. Yang lain bilang, oh yang Tuhan itu adalah Allah. Yang lain bilang, oh bukan dua-duanya. Yang lain lagi bilang, dua-duanya Tuhan. Jadi yang mana yang benar? Silakan. Oke. Ini kan pernyataannya. Kenapa Islam bingung mana tuannya gitu ya kan? Silakan. Oke, saya jawab. Di dalam syahadat agama Islam, kami menyatakan asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Di situ kan pernyataannya di dalam agama Islam bahwasanya tiada Tuhan kecuali Allah dan Nabi Muhammad itu merupakan utusan Allah.
Itu. Baik, pertanyaannya, Kalau siapa kalau tuannya orang Islam? pertanyaan daripada Anda tadi kan siapa tuannya orang Islam? Makna tuan yang Anda sampaikan apa? Sesuai dengan KBBI. Coba yang sesuai dengan KBBI. Saya tengok dulu di Silakan. kamus. Apa definisi tuan di KBBI? Silakan. Definisi tuan di KBBI. Oke. Silakan. Kita tengok. Kalau pernyataan yang telah Anda baca bagaimana? Per apa? Yang telah Anda baca bagaimana? Yang telah saya Pemahaman. baca. Oh, maksudnya Ya. definisi KBBI. Ya. Tempat orang-orang mengabdikan dirinya. Kepada siapa orang mengabdikan dirinya, itu definisi tuan. Pada siapa orang mengabadikan dirinya gitu. Tuan. Mengabdikan, kok mengabadikan? Mengabdikan. Coba baca di situ. Silakan. Berarti yang Anda sampaikan bahwasanya makna tuan itu tempat di mana mengabadikan dirinya gitu. Mengabdikan, Bang, bukan mengabadikan. Aduh. Bukan mengabadikan, Bang, mengabdikan. Oke, ini makna tuan kan? Ya, silakan Makna tuan. dibaca. Apa makna tuan di situ? Di sini kalau makna tuan seperti yang Anda sampaikan, Oke, betul. sedangkan makna Tuhan yang disembah. Tuan, Bang. Tuan. Kalau makna Tuhan, mana Tuhan? Bang, kita nggak bahas Tuhan, Bang. Nggak bahas Tunggu Tuhan dulu. kita. Tuan. Tunggu dulu. Bang, Ini yang kita bahas apa di sini? Yang Ya, kita bahas Tuhan, apa di Tuhan. sini? Tuhan. Oke, jangan bahas tempe, jangan bahas sayur. Ya, Nanti ya. nanti panjang kita diskusi. Kita bahas ini aja, Tuan, oke? Oke. Oke, baik. Apa definisi itu, Tuan? Tuhan seperti yang Anda sampaikan tadi. Oke, yang kepadanya kita mengabdikan diri, betul? Ya. Baik. Sekarang pertanyaan saya, yang mana yang tuannya orang Islam? Silakan. Yang mana tuannya orang Islam? Tuannya orang Islam ialah Nabi Muhammad. Wah, Tempat Muhammad? di mana kita mengabdikan. Muhammad. Ya. Oke, Muhammad ya, baik. Oke, jadi pernyataan Anda bertolak belakang dengan pernyataan si Gus Wafi ya. Gus Wafi bilang yang tuan itu adalah Muhammad. Anda katakan yang tuannya apa? Muhammad. Oh, sama berarti. Sama dengan Gus Wafi. Oke, baik. Yang tuan yang Muhammad. Baik. Sekarang kita cari nih. Kata tuan ini di dalam bahasa Arabnya apa? Nah, kebetulan saya sudah dapat ayatnya. Di dalam surat Yusuf ayat yang ke-42. Coba dicek, Bang. Surat Yusuf ayat 42. Abang udah baca ayat sebelumnya? Sudah. Bahkan Coba dari baca Al-Fatihah ke Anas sudah saya baca. Enggak. Surat ayat yang sebelum pernyataan Abang tadi. Sudah. Surat Yusuf ayat yang ke-40, 41, 42. Kita yang ke-42. Yusuf. Berarti surah yang ke-12. Surat yang ke-12, betul? Surah Yusuf. Ya, ayat yang ke-42. Silakan dibaca. Ingat ya, tuannya orang Islam kata Bang Al-Baka official tadi katanya Muhammad. Baik. Kita kunci tuh, jangan nanti pindah lagi. Ayat ke berapa, Bang? 42. Ayat 42. Ya. Kita berarti kalau ingin menyatakan ayat 42 kita baca dulu ayat 41. Silakan. Agar nyambung. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya sahibai sijni amma ahadukuma fayasqi rabbahu khamran wa amal akharu fayuslabu fatakulu tayru min ra'sihi qudiyal amru alladhi fihi tastaftiyani wa qala lilladhina dhanna annahu najim minhuma zkurni 'inda rabbika fa'ansahu syaitanu zikra rabbih falabiza fis sijni bid'a sinina. Oke, baik. Coba tolong terjemahkan kata robbahu di situ. Apa bahasa Indonesianya? Kita baca ya. Dari ayat 41 dulu. Oke. Wahai kedua penghuni penjara,
salah seorang di antara kamu akan bertugas menyediakan minuman khamar bagi tuannya. Oke, baik, stop. Kata tuannya di situ, itu kan bahasa Indonesia. Coba cek bahasa Arabnya apa di situ? Bahasa Arabnya, Ya, Rabbahu. Robbahu, tuannya dia, betul? Ya, tuannya. Oke, sekarang yang ke-42. 42. Ini kita baca sampai habis ya. Ya, Salah seorang di antara kamu akan bertugas menyediakan minuman khamar bagi tuannya. oke, itu 41. Sekarang yang ke-42. Adapun yang seorang lagi akan disalib, lalu burung memakan sebagian kepalanya. Telah terjawab perkara yang kamu tanyakan kepadaku. Ya, itu masih kan 41. Itu masih ini 41. menceritakan yang bahwasanya kejadian mimpi yang Bukan, kita diketahui jangan bahas oleh itunya. orang-orang Itu yang masih berada di 41. Indonesia. Sekarang ke 42. Oke. Ini kan kita mau relate. Dan dia Yusuf berkata kepada orang-orang yang diketahuinya akan selamat di antara mereka berdua. Terangkanlah keadaanku kepada tuanmu. Stop. Terangkanlah keadaanku kepada tuanmu. Oke? Ya, Kata tuanmu di situ apa bahasa Arabnya? Rabbika. Robbika. Oke. Jadi Robbahu diterjemahkan tuannya, Robbika diterjemahkan jadi tuanmu. Oke. Jadi apakah arti tuan di dalam bahasa Arabnya? Rob, Apakah betul? itu? Iya, tuan Rob, betul. Betul. Oke, baik. Dan tadi saya tanya, siapa tuanmu? Kamu jawab Muhammad. Di dalam bahasa Arabnya kata tuan itu adalah Rob. Sekarang pertanyaan finalnya. Siapa Robmu? Siapa Arab? Kita tengok dulu literatur bahasa Arabnya apa gitu. Kita ada kamus bahasa Arab. Oke, nggak apa-apa, silakan. Siapa Robmu? Silakan. Karena di dalam bahasa Arab itu ada satu kata yang maknanya bisa berbilang-bilang gitu. Silakan. Siapa Robmu? Kita tengok di dalam kamus bahasa Arab yaitu kamus karangan daripada Mahmud Yunus. Biar nggak salah mempredimasi gitu kan. Silakan. Rabbun. Ya. Rabbun, karena Rabbun itu ada 3 makna. Ada Tuhan, ada Tuan, dan juga ada yang punya. Oke, Apa baik. lagi? Siapa Robmu kalau begitu? Kalau Rabb saya, kalau sesuai dengan makna Rabbun yaitu ilahun, Tuhan. Iya. Kalau memang yang mana? kenyataannya Tadi kan, aduh, jangan muter-muter, Bang. Siapa Robmu, Bang? Rabbnya yaitu kalau kita menyatakan kepada Tuhan, maka kita nyatakan Bang, Rabb. pertanyaan saya sederhana. Siapa Robmu? Rabb Allah Ta'ala, Rabbun Nabi Muhammad gitu. Berarti Robmu siapa? Allah. Tadi Muhammad, sekarang jadi Muhammad sekarang nggak Rob lagi. Tadi Rob kan, sekarang ganti Muhammad. Abang, coba baca ini Bang. Ini apa ini Bang? Aduh, berat saudara-saudara. Bang, dengar ya Bang ya, biar kita kilas balik sebentar ya Bang ya. Gini Bang, tadi abang kutanya, jangan dimatikan kameranya Bang. Kalau Bang, jangan malu Bang, jangan malu. Bang, coba balikan dulu kameranya Bang. Iya, saya udah tahu itu Bang. Kata Rob Ya, itu, coba baca Bang. Coba baca kata berapa? Rob itu bisa Tuhan, bisa Tuhan, bisa yang punya, betul? Oke, baik. Bang. Sekarang balikan Udah dulu terbukti kameranya. ya kan, Bang? Balikan dulu kameranya. Kami menyatakan Rabbun yaitu Tuhan. Ya, Dan baik. juga Coba Bang, menyatakan kameranya Rabbun balikan dalam dulu bahasa Bang. Arab juga Tuhan. Ya, Jadi makanya kameranya kalau Bang. memang menyatakan satu kata saja, Abang itu udah nggak ada ilmu. Betul, saya setuju dengan definisi itu, saya 100% Iya, setuju. ini kan tentang pernyataan. Kalau kita menyatakan kepada Tuhan, Rabbun juga katanya. Kalau kita Iya, menyatakan masalahnya, kepada Tuhan, itu juga bahasa Rabbun juga Arabnya katanya. satu kata Apa itu, yang salah, Rabb Bang? juga, betul. Kan apa? Ini kan Iya, Tuhan. Bang, coba Tuhan balikan dulu Rabbun kameranya Allah. ke sini, Bang. Tuhan juga Rabbun Allah. Oke, baik, Itu. kameranya balikan Yang dulu ke punya sini. juga Rabbun maknanya. Oke, sudah? Rabbul Mali. Sudah? Yang mempunyai harta kalau di dalam bahasa Arab. Oke, sudah. Kemudian udah tahu lah Bang. Oke, sudah. Coba balikan dulu kameranya, Bang. Ini kan ada 2. Ada 3 nih Bang. Rabbun Arbabun. Rabbun dalam bahasa Arab kita pakai untuk yang mempunyai bisa. Rabbun kita pakai untuk yang Tuhan juga bisa. Rabbun kalau kita pakai untuk Tuhan juga bisa. Apalagi Bang? Sudah? Balikan Udah, dulu Bang. sekarang. Balikan. Udah Bang, coba tengok ini Ya, Bang. Ini katanya. Udah Bang, udah kubaca. Screenshot semua. Ya, baik. Sudah saya screenshot, sudah.
Sebentar saya Ya. screenshot dulu ya Bang. Sebentar. Besarin. Biar ku tangkap dulu layarnya. Ya. Besarin. Tangannya awas dulu Bang. Sedikit turun ke bawah, sedikit turun ke bawah. Sedikit lagi dikit, sedikit turun ke bawah. Naik ke atas dikit. Nah, jangan ketutup Bang. Jangan ketutup. Nah, segitu. Sebentar. Saya screenshot dulu. Oke, sudah. Baik. Coba balikkan kamera. Balikkan kamera ke sini. Balikkan kamera, Bang. Baik. Tadi, kenapa balik lagi ke situ? Nampaknya dia sudah malu, saudara-saudara. Apa malu? Gini, Bang. Kayak gitulah kalau Oten udah kalah ya kan. Tadi Abang sudah ditanya, siapa Apa? tuanmu? Jawabannya Muhammad. Ya. Masih ingat? Ya. Oke. Kemudian kita cari bahasa Arabnya Tuhan ini. Bahasa Arab Ternyata Tuhan. bahasa Satu Arabnya kalimat. Tuhan, sebentar Bang. Bahasa Iya, Arab satu dari kalimat. Tuhan itu adalah Rob, betul? Ya. Oke. Sekarang yang menjadi pertanyaan saya, kembali ke pertanyaan pertama tadi. Kalau begitu, Robmu adalah Muhammad, betul? Apa ini? Jangan Makanya aku bilang, kadang Muhammad ini Rob. Oh. kalau ini, sebentar, saklarnya ini ada dua off kan dulu. pernyataan. Oh. Kalau kita mau menyatakan Tuhan, On dulu, on. Oh, Kalau kita makanya mau aku bilang katakan Bang Tuhan, Muhammad ini juga Bang ilmu bagimu. Rabbu, Bang. On off. jadi kalau Rabbu pertanyaan on. Rabbnya siapa, Allah Ta'ala Rabbun, Tuhan. Kalau kita mau menyatakan siapa berarti Tuhan kamu, Rabbun juga Tuhan. Sudah. Udah Sudah? Bang. Kalau satu kata, satu kata ini menyatakan kepada dua pihak tadi, itu bisa dua-duanya makna. Oke, Bang. berarti dua-duanya Rob, betul? Iya, Dua-duanya Rob. berarti Ya balikan Tuhan, dulu Rabbun kameramu. juga Tuhan. Bang, jangan bersembunyi di balik kamera. Iya. Ya, balikan dulu Enggak, kameramu. ini Balikan jangan dulu ngeluh kameramu dada bentar. deh Bang Edis. Udah jangan ngeluh dada deh Ya, Bang Edis. maksudnya balikan dulu Ini kameramu. Kalau pernyataannya nggak balik sesuai kamera, dengan kita nggak literatur diskusi bahasa ini Arab kita. dan sesuai dengan Dia tahu, kamus bahasa dia tahu, dia nggak mau, Ya, ada dia dua nggak mau kamus. ini. Nanti dibilang dia penyesat. Apa coba tengok dulu, Oke lah Bang, kalau Abang tidak mau membalikkan kamera, kita kasih kesempatan kepada muslim udah, yang lain terbukti. ya. Kita sudah suruh balik-balik kamera, tapi Abang nggak mau balik kamera. Sudah ku bilang teman-teman ya. Jadi kalau kita kaji secara akademis, diskusi yang ilmiah dan akademis, pasti nanti dia bingung siapa Robmu, macet. Tapi yang bikin dia macet itu sebenarnya bukan dia. Yang bikin macet itu adalah umat. Umat yang menonton itu nanti menghakimi dia. Padahal dia udah bener. Gitu loh. Jadi ada sebuah kesalahkaprahan yang sudah dipercaya oleh orang banyak. Seolah-olah orang banyak mengakui itu kebenaran. Gitu loh. Jadi kalau itu nggak dipakai, dia takut dikritik. Ku kasih contoh. Ini ku kasih contoh. Ini mohon maaf ini yang tersinggung sebelum-sebelumnya ya. Yang sebelum-sebelumnya. Gini. Saya ini berkali-kali pernah menghadiri acara-acara orang Batak. Ya. Orang Batak itu kalau buat acara, laki-lakinya tuh pakai jas. Pakai jas semua. Ini saya mohon maaf ini sebelumnya nih, mohon maaf sebelumnya. Jadi setiap saya perhatikan acara itu, di setiap acara itu ada ininya, ada semacam selendang begitu, ulus begitu kalau orang Batak itu. Saya mikir, kenapa ya kok ada udah pakai jas terus begini kan gitu. Fungsinya buat apa gitu? Biar ngapa? Fungsinya itu biar ngapa? Nah jadi itu karena sudah begitu akhirnya jadi begitu terus. Nah teman-teman padahal sebenarnya itu sama sekali nggak berpasangan gitu loh. Jas itu adalah pakaian dari orang-orang Eropa, orang-orang sini, orang-orang Amerika sini. Itu sama sekali nggak nyambung dengan ulus itu nggak nyambung. Tapi gara-gara itu udah terus menerus akhirnya jadi begitu. Memang itu jadi seperti itu. Makanya kalau orang-orang Eropa atau orang-orang Barat yang aslinya yang punya jas itu ngelihat itu aneh, kok kayak begini ini apa? Jadi kayak begitu gitu loh. Ya, itu memang jadi lelucon dan itu hanya ada di Indonesia, teman. Itu hanya di Indonesia. Jadi udah ada jas dikasih ulus itu hanya ada di Indonesia. Nah,
Di asalnya itu sebuah keanehan itu, aneh banget itu, gitu loh. Tapi karena udah begitu ya akhirnya jadi begitu terus. Ah, gitu maksudnya saya seperti itu ya. Saya kasih contoh-contohnya. Oke, baik. Kita kasih naik Neng Aya. Neng Aya. Kayaknya saya udah pernah ngobrol dengan Neng Aya. Coba. Silakan Neng Aya, nyalakan kamera. Silakan Neng Aya. Nggak ada kameranya, Bang. Kameranya ada. Sudah saya kirimkan ke layar Anda, tinggal diterima. Oh, tumben pakai ini ya, Bang. Sorry. Kau gelap-gelapan, kenapa Bang? Kelihatan ya? Nggak kelihatan. Ini kan siang di Indonesia. Maklum lah. Anda kebetulan saya di dalam kamar aja. Baru bangun. Oke, kalau baru bangun ya cuci muka dulu lah Bang ya. Cuci muka dulu. Ini gimana? Ngajak diskusi tapi kok seperti itu. Oke, kita kasih naik ada pejuang keluarga. Oke, pejuang keluarga. Ya, silakan pejuang keluarga. Pejuang keluarga, silakan. Pejuang keluarga. Baik, kita turunkan dulu ya. Kita turunkan dulu. Ya, jadi memang begini teman-teman. Kadang-kadang kesalahkaprahan yang sudah dianggap kebenaran oleh masyarakat itu merubahnya sangat sulit. Gitu loh. Karena itu udah dianggap kebenaran oleh masyarakat itu. Padahal itu adalah sebuah keanehan. Begitu. Iya. Seperti yang saya bilang tadi, yang saya kasih contoh tadi. Udah pakai jas, ya kan? Udah setelan jas, setelan keren ala Eropa. Ada ulusnya di sini. Itu ulus buat apa? Nah itu, buat apa ulus itu? Cuman karena itu sudah menjadi kebiasaan yang terus menerus ya akhirnya jadi begitu. Ya itulah seperti itu kebiasaannya. Nah jadi seperti itu. Nah kalau kita cari sejarahnya apakah itu nyambung? Ya kagak nyambung sama sekali. Gak nyambung gitu loh. Nah itu ada perkawinan campur antara budaya luar dengan budaya dalam negeri. Seperti itu. Akhirnya lahirlah kebudayaan baru seperti itu. Ya. Oke. Kita kasih naik lagi ada Roy Shop. Ya, silakan. Roy Shop. Silakan Roy Shop. Nyalakan kamera. Roy Shop, silakan. Yes, selamat siang Bang. Selamat siang, silakan nyalakan kamera Roy Shop. Ya. Ah, ini gimana? Masuk? Ya, silakan Bang. Muslim ya Bang ya? Ya. Ini saya lihat kayak rame bahas soal agama ini. Sebelumnya mohon maaf, ini Abang ini agama apa? Kristen Bang, saya Kristen. Oh, Kristen. Silakan. Kenapa Islam bingung mana tuannya? Oh, ini mana Tuhan atau Tuhannya? Coba dijelaskan. Coba Abang lagi. baca. Ini bacanya apa? Bacanya Tuhan. Ya, kenapa orang Islam bingung yang mana tuannya? Silakan. Allah atau Muhammad? Silakan. Oh, yang maksudnya Tuhan itu pemilik ya, pemilik agama Islam ya? Atau? Ya, silakan. Yang mana tuannya? Kok Jeda bingung? Kok ditanya siapa tuannya orang Islam? Kok bingung? Silakan. Pokoknya saya bukan penganut agama Islam, jadi saya tidak. Abang bukan Islam? Ya. Terus abang apa? Saya tidak menganut suatu agama. Ya berarti abang tidak berkompeten. Kupikir tadi abang Islam. Oke bang, diturun dulu bang. Aduh gimana ini? Oke lah, kita kasih naik lagi ada anak langit. Oh, anak langit. Ya silakan.
anak langit. Ya, kalau ulus itu memang adat. Saya tidak bilang ulus itu bukan adat. Yang saya bilang ada jas dikasih ulusnya seperti itu loh. Karena itu betul-betul sesuatu yang nggak nyambung seperti itu. Karena ulus itu datangnya dari Sumatera Utara, sedangkan jas itu dari luar. Nah, cuman masyarakat sudah menganggap bahwa itu satu kombinasi. Padahal itu kan nggak nyambung gitu loh. Tapi disambung-sambungkan jadi nyambung. Akhirnya jadilah seperti itu kan gitu. Yang saya maksudkan seperti itu. Nah, makanya saya tanya, coba Anda besok pakai jas, kemudian Anda ulusan. Nah, Anda jalan di sini, di New York. Begitu. Pasti Anda nanti diketawain. Seperti itu. Oke, silakan. Anak langit. Oh, yang kemarin ini teman-teman. Oke, silakan Bang. Silakan bro. Untuk menjawab pertanyaan itu, Bang Edis, kedengeran gak suara saya? Kedengeran, sangat jelas, sangat jelas. Ini Bang Edis. Bang Edis itu harus mengetahui antara makna mengetahui, yang mengetahui. Tapi dan suara Bang kecil sekali. Cek. Kecil sekali. Cek, jangan pakai ini. Saya buka ya. Terserah, yang penting suaranya nggak masuk penuh. Coba. Bang Edis, udah. Ya, silakan. Silakan. Ini Bang Edis. Tuhan atau Tuhan itu berasal dari kata Rob. Kul mustarok artinya satu lafaz yang mempunyai makna banyak, Bang Edis. Ketika rapat Rob ada alif lam li ta'rif, maka maknanya dikhususkan untuk Allah. Nah, catatannya di sini. Dan ketika Rob itu diidopatkan, disandingkan dengan kata lain, maka maknanya bisa ke Allah, bisa ke selain Allah. Rob Budar, pemilik rumah, seperti itu. Jadi di sini mana yang membuat Bang Edis sulit itu diletaknya di mana? Saya nanya. Baik. Kalau begitu siapa Robnya orang Islam? Siapa tuannya orang Islam? Allah. Bisa juga Nabi Muhammad sebagai Tuhan. Dua-duanya bisa. Dimaknai dengan Rob. Dua-duanya Tuhan. Bisa dimaknai dengan Rob. Oke, dua-duanya berarti Rob ya? Ya, tergantung kondisi kalimat tersebut. Apabila ada alif lam li ta'rif yang memarifatkan, itu mananya khusus kepada Allah dan tidak bisa kepada selain Allah. Dan ketika diidopatkan, Bang Edis, idopat ngerti nggak Bang Edis? Dalam grammar Nahu. Diapakan? Disandingkan dengan kalimat lain seperti Rob dengan dar yang artinya rumah, berarti tuan rumah. Gitu. Sudah? Udah. Oke, baik. Pertanyaan saya, berarti Muhammad adalah Rob, betul? Ya, bisa dimaknai dengan Rob. Oke, Allah juga adalah Rob, betul? Ya, bisa. Oke, berarti berapakah Robnya orang Islam? Bang Edi, saya nanya, kalau itu nama tempat, udah aku bilang tadi kan, mendadak pingsan sudah. Sebentar dulu Bang. Jawabannya, Bang Edi saya mau nanya, ketika Bang Edi tidak bisa tanya, nih gini, palu itu nama tempat atau alat untuk bangunan, untuk memalu-palu paku? Ayo, jawabannya seperti palu itu bisa ibu nama kota Sulawesi Tengah. Bisa, palu itu bisa juga martil, bisa. Nah, itu jawabannya cerdas. Oke, baik. Sekarang saya tanya, Allah juga Rob, betul? Ya, bisa Muhammad juga Rob, betul? Bisa ketika jadi ada berapa Rob sekarang? Kenapa Pak Edis? Rob yang mendadak pingsan, saudara-saudara. Kenapa Bang Edis? Kenapa? Coba, ada berapa Rob sekarang? Ada berapa Rob? Ada 2 Rob dengan makna yang berbeda. Ada 2 Rob. Dengan makna yang berbeda. Jadi begini Bang, boleh saya terangkan kekristenan Bang? Boleh? Boleh. Jadi sama kok itu Bang. Sama ketika ada orang Islam bilang begini, Yesus Tuhan? Ya. Bapak Tuhan? Iya. Lalu ada berapa Tuhan? Bang, sama kok Bang. Gini loh Bang ya. Yesus Tuhan bukan berarti Yesus itu Bapa. Bapa Tuhan, Yesus Tuhan bukan berarti Yesus itu Bapa.
Bukan berarti Bapak itu Yesus. Sama kayak begini. Prabowo presiden. Putin presiden. Apakah kesimpulannya Putin adalah Prabowo? Kan tidak. Makanya kata Tuhan, sebentar Bang, biar ku terangkan. Kata Tuhan itu sebenarnya adalah sebuah jabatan. Jabatan. Oke. Jadi Bapak kenapa dipanggil Tuhan? Karena jabatannya. Jabatannya adalah kita mengabdikan diri kita kepada Dia. Nah, iblis pun dia bisa menjadi Tuhan juga ketika Anda mengabdikan diri Anda kepada setan itu, kepada iblis itu. Dengan cara melakukan kemauan-kemauan iblis itu. Gitu loh. Yang diikuti lah intinya ya. Iya. Nah, sekarang itu begini Bang. Sekarang menurut begini. perspektif agama Bang Edis. Dalam perspektif Bible maupun dalam perspektif Al-Quran. Masalahnya begini Bang. Bang Edis juga bisa dimanai Tuhan dong karena banyak pengikut followernya. Enggak. Kecuali kalau saya bilang begini sama follower saya misalnya. Misalnya taruhlah follower saya ini namanya Udin. Udin. Nanti kau lompat ya. Lompat kau ke jurang. Lompat dia. Udin. Kau nanti korupsi dia. Apapun saya bilang sama dia turuti. Dia ikuti semua. Gak bisa bantah saya. Berarti dia udah menuhankan saya. Udah menjadikan saya sebagai Tuhannya dia. Oh gitu. Ya. Dia sudah mengabdi kepada saya. Bang. Sudah mengabdikan diri dia kepada saya. Nah, sementara ya di dalam agama Islam kedudukan Muhammad dan kedudukan Allah itu adalah yang kepadanya kalian tidak bisa membantah. Kepadanya kalian sami'na wa ta'na. Oke, iya betul. Jadi begini Bang, di dalam iman kekristenan, Bapa di sorga ya, itu kan dimensinya tidak sampai atau bukan dimensi manusia. Makanya dia memerintah, ya, dia bertitah, ya, dengan perantaraan Sang Firman. Selalu Sang Firman. Jadi firman Tuhan datang kepada para nabi. Firman Tuhan Berwujud datang manusia, kepada ini. Kan? Gimana? Berwujud manusia firman itu. Pada mulanya tidak. Pada mulanya Tapi firman itu punya hanya kuasa ini audio. Dia audio visual, audio. Ya. Makanya ketika Tapi dia punya Musa, kuasa nggak Bang Edis? Firman Gimana? ini punya kuasa nggak sebenarnya? Gimana? Firman ini, si firman yang berwujud manusia ini, firman Tuhan berwujud manusia, punya kuasa nggak? Oh jelas dong. Tapi kenapa dia ketangkap? Baik. Kenapa dia disalib ketika Karena punya kuasa? dia memberikan dirinya, karena dia memberikan dirinya. Ya, karena dia memberikan dirinya disalibkan. Tuhan ketangkap Bang Edis? Silakan jawab. Kayaknya kita timpa-timpaan suaranya ini Bang. Saya udah ngomong, Abang ngomong tapi Abang nggak dengar. Karena dia memberikan dirinya disalibkan. Dengar? Ya. Itu jawabannya. Nampaknya kita ngomong jerit-jerit pun dia nggak dengar dari tadi teman-teman. Oke gini aja Bang Anak Langit. Mungkin Abang bisa ambil headset atau bagaimana? Gimana? Atau coba pakai headset? Karena nampaknya sama-sama saya udah jerit-jerit dari tadi berarti nggak dengar Abang ini gitu loh masalahnya. Benar, agak sedikit delay. Saya pakai WP dulu lah. Memang delay ini. Di sini pun kayaknya saya ngomong, tapi 3 detik lagi suara itu sampai ke telinga Bang. Nggak langsung secara live begitu, enggak. Sekarang gimana? Tambah parah. Oke lah, Anak Langit. Mungkin saya udah pakai WP rumah nih. Ya, sekarang gimana?
Ya. Udah pakai WP. Ya, coba tadi pertanyaannya apakah dia memiliki kuasa, betul? Oke, baiklah, suara kita delay. Coba kita turunkan saja dulu. Kita delay, teman-teman. Kita ngomong pun sampai ke dia itu 3 detikan itu tadi. Jadi kita agak sakit kepala kalau ngomong sama orang yang sinyalnya seperti itu. Oke, ada A1 ODGR. ODGR. Ya, silakan. A1 ODGR. A1, silakan nyalakan kamera, bro. A1. Iya. Ya, silakan, bro, nyalakan kamera Anda. Nunggu ya, Bang. Silakan. Sabar, Bang. Oke, kita kasih naik Awit Siregar. Awit. Ya, silakan Awit Siregar, silakan nyalakan kamera Anda. Turunin aja, Bang. Oh, salah ini, salah pencet. Baik, kita turunkan ya. Kita turunkan. Maksudnya band akunnya plat mobil apa maksudnya? Maksudnya gimana? Saya nggak lihat tadi, udah keburu saya turunkan. Maksudnya gimana? Plat mobil maksudnya apa sih? Band akunnya plat mobil maksudnya apa? Nggak ngerti saya. Maksudnya gimana? Maksudnya gimana tadi? Saya nggak ngerti loh. Oh, mau report. Plat mobil yang tadi, emang nggak ada plat mobil? Saya nggak lihat ada plat mobil, ada mobil bahkan. Saya nggak lihat. Oke, kita kasih naik ada Abah Ilham. Abah Ilham. Bang Ya, Edis, silakan naikkan Abah, yang tadi lah, Abah jangan Ilham, naikkan yang silakan lain, nyalakan naikkan kamera anak Anda. langit tadi. Apa? Halo, siang-siang Bang Edis. Ya, selamat siang Bang Abah Ilham, silakan nyalakan kamera Anda. Naikkan yang tadi anak langit, jangan naikkan yang lain. Suaranya delay. Oh, masa delay, Bang? Ya, jadi ketika saya ngomong, oke, saya naikkan lagi ya. Coba. Ya. Coba silakan nyalakan kamera Abah Langit. Cek. Nah, bagus, Bang. Oke, baik. Coba Ilham ini kita turunkan dulu ya. Ya, coba Abah Langit nyalakan kamera. Oke, siap Bang Edis. Sekarang suara Anda udah menggema ini, sekarang udah eko. Dah, lancar. Oke, silakan. Sampai mana tadi? Sampai saya ini, si firman yang berbentuk Tuhan itu apakah punya kuasa untuk menghindar dari saliban itu? Berbentuk Kalau Tuhan. memang seorang Tuhan, kenapa merelakan dirinya disalib seakan-akan dia tidak berkuasa gitu? Oke, baik. Tadi kita Terus, sudah sepakat satu lagi, ya. Edis, satu lagi. Satu-satu Bang, jangan langsung diborong Bang semuanya. Edis udah Nanti biasanya nggak banyak anu, satu-satu. nih. Oke, Satu-satu kita siap. bereskan, oke? Nah, tadi kita sudah sama-sama mengetahui bahwa kata Tuhan itu kata Tuhan itu bahasa aslinya itu satu bahasa, sama. Ya. Ya, ada kata Rob dalam bahasa Arab, ada kata Kurios di dalam bahasa Yunani. Yang artinya itu Tuhan bisa, Tuan bisa. Nah, ketika Anda bertanya kepada saya, mengapa Tuhan, ya kan, atau Tuan, atau Rob, kok bisa-bisanya dia itu intinya meninggal, gitulah ya? Ya. Nah, sekarang saya tanya Anda, Muhammad Rob? Bisa dikatakan Rob. Sebentar, tolong jangan macet sekarang. Muhammad Rob? Okay. Ya, bisa dimaknai Kenapa dengan Rob bisa juga. meninggal? Coba jawab. Tapi konteks Rob di situ bukan konteks ta'abud yang disembah, Bang Edis. Beda dengan Tuhan Yesus. Aduh, itu
Sebentar. Ini Statusnya beda. Ini yang Nabi bahaya, Muhammad Bang. Ini yang kita utusan. ini begini, Bang. Makanya ini Abang walaupun nyantri lama tapi nggak lulus. Gini. Apa sih arti abud? Yang disembah. Apa sih yang disembah itu maksudnya apa? Yang digini-ginikan. Kalau nggak digini-ginikan berarti nggak disembah ya? Itu mah tata cara ibadah, Bang Edis. Ya udah, coba yang disembah atau yang diibadahi itu definisinya gimana? Coba jelaskan. Allah Tuhan yang menciptakan. Bukan. Arti dari perbuatan sehingga perbuatan itu disebut beribadah. Ketika kita menyerahkan hidup kita, mati kita hanya untuk Allah semesta alam. Aduh, yang di ngomong beribadah tapi lari ke Allah. Bang, ada nggak orang yang beribadah? Ada nggak orang? Ibadah itu hubungan konteksnya antara Khalik Allah dengan makhluk. Nah, ini makanya aku bilang ini sulit ini. Jadi pengertian ibadah bagi mereka itu beribadah itu artinya beribadah kepada Allah. Dulu. Jadi ada nggak orang yang beribadah kepada selain Allah? Mungkin ada di agama nggak boleh lain. mungkin, Bang. Kalau diskusi sama saya, kalau mungkin kita nggak usah. Ngapain kita diskusi? Ada nggak menurut Al-Quran? Ada nggak orang yang beribadah kepada selain Allah? Ada. Kalau beribadah kepada iblis ada nggak? Ada. Gimana itu? Kok bisa disebut dia beribadah kepada iblis? Ya ketika dia menganggap iblis adalah sang memberi penolong. Paham nggak, Mbak Edis? Bang, tahu ateis? Orang ateis tahu? Tahu, yang tak beragama. Orang yang tidak percaya bahwa dunia ini diciptakan. Ya, oke. Orang yang tidak percaya keberadaan yang punya power kekuatan untuk menggerakkan alam semesta, tahu? Ya. Percaya nggak Anda bahwa mereka itu beribadah kepada iblis? Belum pernah saya dengar. Tapi bisa jadi. Ya belum saya pernah dengar, soalnya saya belum pernah bertemu dengan orang ateis, Bang Edis. Tadi Anda bilang beribadah kepada iblis itu berarti memohon, ya iblis lindungilah aku gitu. Itu definisi beribadah kepada iblis. Bang Edis, kalau ibadah sebentar dulu, apakah itu dinilai definisi dengan beribadah gerakan kepada saja, iblis? Bang Edis itu menganggap ibadah itu hanya sebatas gerakan, bukan Justru poinnya di itu situ. yang Anda melakukan itu. Makanya Anda bilang tadi kami tidak beribadah kepada Muhammad yang karena Anda tidak melakukan oleh gerakan-gerakan Allah. begini, betul? Ketika Nabi Isra Mi'raj itu yang diajarkan, tata caranya seperti itu, Bang Edis. Tampun, substansi Gini, dari ibadah gini itu. anak langit, sebentar anak langit, gini. Tadi Anda mengatakan bahwa Muhammad sebagai Rob, tapi bukan yang kepadanya Anda beribadah, betul? Nah, oke. Karena gini, Mbak Edis, Mbak Edis sebentar paham dulu, nggak Bang, makna sebentar, Rob? Bang. Tadi sudah dihadirkan datanya sebentar, loh, biar mana saya dari Rob selesaikan itu. dulu, Bang. Kenapa Biar saya selesaikan masih berkutik di lingkungan itu dulu? Saya Enggak, gini, gini, Mbak biar Edis, saya Bang selesaikan Edis. dulu. Bang Gini Edis loh. setuju gak kalau Rob itu kullul mustarok, satu lapad yang mempunyai makna banyak? Setuju dulu nggak? Setuju. Oke, terus lantas apa yang menjadi Bang Edis kebelinger untuk memahami Justru Tuhan Anda tadi Islam? bertanya kepada saya, kalau Yesus itu Rob, kenapa dia bisa disalib? Sebenarnya logika Anda itu sudah menaboki akal Anda sendiri. Kalau Muhammad itu Rob, kenapa dia bisa meninggal? Rob dengan makna Tuhan, bukan makna Tuhan. Loh, Tuhan sama Tuhan kan sama. Itu kan bahasa Indonesia. Bahasa Arabnya sama. Duh Bang Edis, ketika Rob, Ar-Rob dengan alif lam itu maknanya makrifat khusus kepada Allah. Makanya di sini pentingnya grammar, belajar ilmu nahu. Harus tahu ali ta'rif yang mananya khusus kepada Allah. Ketika Rob diidopatkan, Rob buka, Rob bika, itu maknanya bisa kepada selain Allah dan bisa kepada Allah gitu Bang Edis. Robbika itu apa bahasa Indonesianya? Bisa Tuhanmu, bisa Tuhanmu. Oke, kalau begitu dalam man surat Robbika. Yusuf ayat 42 Oke, kalau itu kan begitu man dimaknai Robbika. Tuhanmu. Karena si Rob diidopatkan dengan kaf domir. Oke. Oke, Robbika itu artinya bisa Tuanku, bisa Tuhanmu, betul?
Tergantung kalimat sekarang yang ngobrol ini bukan orang Indonesia. Yang ngomong bukan orang Indonesia sekarang. Man Rabbika. Siapa Tuhanmu? Masih diterjemahin lagi ke dalam bahasa Indonesia. Yang ngomong bukan orang Indonesia. Man Rabbika. Allahu Rabbi. Muhammad mana? Man nabiyuka wa man nabiyuka, dan siapa nabimu? Bang Edis, ini jawabannya gini. Masalahnya begini loh. Masalahnya begini. Mau memanai palu sebagai anak tempat langit. atau palu Dengar sebagai dulu alat anak bangunan. langit. Begini ya Itu anak di situ, langit Bang ya. Edis. Masalahnya itu apa? Masalahnya kalian itu membeda-bedakan mana Tuhan, mana Tuhan. Karena kalian bicaranya pakai bahasa Indonesia. Kalau orang Arab tuh nggak beda-bedain. Rob itu ya itu. Nggak ada Rob itu Tuhan. Tuhan nggak ada. Itu di terjemahan bahasa Indonesia beda. Di Arabnya nggak beda. Kata siapa? Datanya mana Bang Edis? Oke, kalau begitu Robbika itu kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia kan jadi dua. Tergantung konteks kalimat sebelumnya sedang membahas apa. Cerita tentang Nabi Yusuf itu dengan orang tuanya, dengan rajanya, yang kemudian ada kalimat Robbika yang artinya kepada Tuanmu. Oke, Rob itu manusia apa bukan? Rob itu manusia apa bukan? Dalam konteks surat Yusuf itu manusia. Enggak, jawab singkat. Rob itu manusia atau bukan? Makna dalam konteks surat Yusuf bingung manusia. Kan? Kau bingung. Enggak, saya gunakan saja gini. Saya akan menggunakan keawaman orang-orang supaya kamu sendiri bingung. Coba. Rob itu manusia apa bukan? Satu lapan untuk mempunyai satu makna. Enggak, saya tanya. Rob itu manusia. Dia Rob apa manusia? Saya mau nanya, palu sebentar. Muhammad itu Rob atau manusia? Sebentar dulu anak langit. Itu Muhammad itu Rob atau manusia? Muhammad manusia. Rob apa manusia dia? Manusia. Dia Rob atau enggak? Insanun uhiya ilaihi bisyar'in. Gini katanya Rob, tapi manusia. Katanya manusia tapi Rob gimana? Muhammad itu Rob atau manusia? Ketika dimaknai Rob sebagai susah Bang. Makanya Bang, jadi ketika Anda bertanya kepada saya, Yesus itu Tuhan atau manusia, itu pertanyaan itu kelasnya sama dungunya dengan pertanyaan Muhammad itu Rob atau manusia. Muhammad itu Rob atau manusia? Singkat, simple. Palu itu nama daerah, Muhammad itu Rob atau manusia? Atau alat bangunan. Tanya, Palu itu apa mananya? Jelaskan jawabannya di situ. Tergantung ketika kita berbicara Anda tinggal di mana. Jawab Palu berarti Palu indikasinya. Muslim? Salah undang. Turun aku. Kamu yang undang. Enggak, kamu lagi siaran sama aku. Saya juga siaran ini. Kamu juga siaran kan, kamu yang mengundang. Gimana sih? Beda. Bude, saya tanya, kamu Muslim nggak? Iya. Oke, aku bacakan hadis ya. Nih, Sahlah binti Suhail datang menemui Nabi. Dia berkata, wahai Rasulullah, sungguh saya melihat di wajah Abu Huzaifah ada sesuatu karena keluar masuknya Salim ke rumah. Padahal dia adalah pelayannya. Maka Nabi SAW bersabda, susuilah dia. Sahlah berkata, bagaimana mungkin saya menyusuinya padahal dia telah dewasa? Maka Rasulullah SAW tersenyum sambil bersabda, sungguh saya telah mengetahuinya kalau dia sudah dewasa. Hadis riwayat Muslim. Bude, yang saya tanya begini, berarti di dalam Islam boleh seorang wanita dewasa menyusui pria dewasa yang bukan suaminya? Dalam bentuk apa dulu? Ya ini. Kan ada seorang namanya Sahlah binti Suhail. Sahlah binti Suhail ini kan istrinya dari Abu Huzaifah. Nah, Abu Huzaifah ini punya pelayan laki-laki, sudah dewasa. Nah, karena pelayannya ini keluar masuk rumah. Itu hadis riwayat Muslim ya? Iya, hadis riwayat Muslim. Boleh lah. Berarti misalnya kamu nih, ya kan? Wanita dewasa. Ya. Terus suami kamu punya pelayan laki-laki yang sudah dewasa. Ya. Nah, berarti kamu boleh menyusui pelayan kamu yang laki-laki itu, yang sudah dewasa? Ya karena apa dulu? Kan gitu. Biar suaminya nggak cemburu. Oh, ya nggak boleh lah. Kenapa?
Gimana sih? Ini kan latar belakangnya. Gila. Bukan, Mana ini enggak. Gini loh, Bude. Ini latar belakangnya. Coba terima dulu match, biar kita match dulu. Boleh. Nah, ini latar belakangnya. Si Sahlah ini kan ngadu. Si Sahlah binti Suhail ini kan ngadu kepada Rasulullah. Bahwasanya Salim ini sering keluar masuk rumah. Dan itu membuat Abu Hudzaifah cemburu. Nah, lalu ngadulah ini Sahlah ini. Wahai Rasulullah, sungguh saya melihat di wajah Abu Hudzaifah ada sesuatu. Maksudnya cemburu. Karena keluar masuknya Salim ke rumah. Padahal Salim itu adalah pelayannya dia sendiri. Maka Nabi bersabda, susuilah dia, si Salim yang sudah dewasa itu. Ya kan? Nah, Sahlah berkata, bagaimana mungkin saya menyusuinya? Padahal dia telah dewasa. Maka Rasulullah tersenyum sambil bersabda, sungguh saya telah mengetahuinya kalau dia telah dewasa. Nah, di hadis-hadis lain, yang riwayat-riwayat lain dikatakan bahwa setelah disusui itu Abu Hudzaifah tidak cemburu lagi. Nah, berarti kayak gini kejadiannya nih. Misalnya taruhlah kamu adalah Sahlah binti Suhail. Terus kamu punya suami namanya Abu Hudzaifah. Nah, suami kamu ini punya pelayan laki-laki. Nah, pelayan laki-laki ini sering keluar masuk ke rumahmu lah. Kamu lagi pakai anduk atau lagi pakai apa. Itu buat suami kamu Abu Hudzaifah ini cemburu. Nah, lalu kamu mengadulah kepada Muhammad. Wahai Rasulullah, di wajah suamiku cemburu. Karena pelayan laki-lakinya itu sering keluar masuk. Nah, di sini dikatakan, susuilah dia. Berarti boleh kamu menyusui seorang pria dewasa? Enggak. Bingung. Kalau enggak berarti kamu enggak menentang sabda Rasul kalau begitu. Aku boleh lah, katanya kan suaminya yang suruh menyusui. Waduh. Loh, suaminya disusui. Bukan suaminya, pelayan dari suaminya. Kalau suaminya ya enggak masalah. Gini loh, yang disuruh kamu menyusui. Aku kurang paham loh. Aku jelasin lagi pelan-pelan ya. Yang nonton di rumah aku jangan dihujat ya. Aku juga kan kurang tahu. Ya, oke. Aku jelasin pelan-pelan nih. Ada seseorang namanya itu Sahlah. Oke. Sahlah ini seorang wanita yang sudah bersuami. Nah, nama suaminya itu adalah Abu Hudzaifah. Sampai sini paham? Paham. Oke, Abu Hudzaifah ini punya pelayan laki-laki. Namanya Salim. Iya. Nah, Salim ini sering keluar masuk rumah, namanya kan pelayan. Istilahnya pembantunya gitulah ya. Nah, dia keluar masuk rumah, dilihatlah si Abu Hudzaifah ini kadang lagi pakai anduk lah atau gimana, ngelihat terus lah setiap hari. Nah, akhirnya Abu Hudzaifah ini cemburu. Ya, terus? Nah, lalu si Sahlah ini ngadu, wahai Rasulullah, sungguh saya bacakan ya, sungguh saya melihat di wajah Abu Hudzaifah, yaitu suaminya dia sendiri, ada sesuatu karena keluar masuknya Salim ke rumah. Padahal dia adalah pelayannya. Maka Nabi bersabda, susuilah dia, si Salim itu. Terus? Sahlah berkata, bagaimana mungkin saya menyusuinya padahal dia telah dewasa. Kan udah dewasa nih, kok disusuin? Maka Rasulullah tersenyum sambil bersabda, sungguh saya telah mengetahuinya kalau dia telah dewasa. Di dalam riwayat-riwayat yang lain dikatakan, setelah disusui itu, Sahlah datang lagi kepada Rasulullah dan berkata, wahai Rasulullah, sekarang kecemburuan atau raut di wajah Abu Hudzaifah itu sudah tidak ada lagi. Nah, pertanyaan saya nih kepada kamu, sebagai seorang muslimah ya kan, berarti boleh dong seorang muslimah menyusui pria dewasa yang bukan suaminya? Boleh. Boleh? Waduh, seriusan? Rasul. Oh boleh, saudara-saudara. Kan perintah Rasul kan? Tapi kalau laki-laki kalau sudah dewasa disusui wanita dewasa itu, nanti apa enggak terjadi yang bukan-bukan? Kan itu kan atas izin perintah Rasul juga. Dia kan cuma melakukan apa yang diperintahkan oleh Rasul kan? Oke, nah sekarang aku tampilkan lagi hadisnya nih. Ini hadis lain ya, karena hadisnya kan bukan cuma satu nih. Nah nih, dari Aisyah. Ya, ini hadis riwayat Muslim nomor 1452. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan,
Yang pernah diturunkan dalam Al-Quran adalah bahwa 10 kali penyusuan menyebabkan adanya hubungan mahram. Kemudian hal itu dihapus menjadi 5 kali persusuan. Kemudian Nabi SAW wafat dan keadaan masih seperti itu. Tahu nggak ini? Jadi boleh menyusui 5 kali susuan. Takut salah ngomong, aku asli takut. Takut salah ngomong. Oke lah. Tapi kayaknya tadi saya dengar ada suara ini. Suamiku. Oh, suami. Itu bagaimana pendapat suaminya, Kak? Katanya boleh. Boleh. Berarti misalnya nih, suamimu punya, taruhlah apa ya, semacam pelayan gitulah ya. Suamimu taruhlah bos lah, juragan gitu ya. Nah, terus dia punya pelayan nih. Nah, pelayan itu kan namanya pelayan kan bebas-bebas saja masuk rumah kan. Suruh ini, suruh itu kan masuk-masuk aja dia kan. Nah, berarti boleh ya kamu menyusui pelayan itu ya? Aku takut salah ngomong, aku nanti aku dihujat. Aku salah ngomong. Udahlah, aku takut. Jangan dipaksakan lah. Aduh, pergi dia sudah. Dia yang ngajukan permintaan ke sini loh. Aduh. Ini pasti bani-bani perekam ini, perekam layar udah ngerekam semua nih pasti. Silakan teman-teman upload lah di TikTok kalian ya, di beranda-beranda kalian ya. Jadi kalau kalian punya TikTok itu sebenarnya satu senjata pamungkas teman-teman untuk memberitakan sesuatu, ya kan? Karena zaman dulu yang punya TV itu cuman artis. Kalau zaman sekarang semua orang punya TV, yaitu TikTok ini. Jadi semua orang tinggal ngomong aja di depan layar udah kedengeran ke seluruh Indonesia gitu. Ya, jadi kalian gunakan itu TikTok kalian itu. Ya mungkin kalau TikTok kalian asli nanti nggak enak sama temanmu kan, ya kan? Kalau TikTok kalian asli, kamu kenapa sih kok upload seperti itu kan? Tapi kalau TikTok kalian macam namanya aja sang penonton, nah gitu, atau namanya tukang nyimak, nah kalau gitu kan pasti itu cocok itu akun-akun yang seperti itu. Karena saya juga mengerti keadaan kalian ya. Kalian punya teman lah, pastikan teman kantor lah, teman kerja lah, teman ini. Tentu saja kalian menjaga lah. Kalau seperti saya ini kan saya sudah rela-rela saya hilang segala macam teman apa segala macam. Ya, resiko gitu kan. Seperti itu. Oke, kita naikkan lagi. Ya, tolong ya teman-teman, tolong yang Kristen jangan naik dulu. Putri Rembulan Shop, Muslim Bang. Halo? Halo, Muslim Bang. Halo, Muslim Bang. Iya, Muslim. Kenapa, Bang? Iya, banyak trompet telolet itu apa itu, Bang? Oh, enggak ada trompet, Bang. Ada kayak telolet gitu, bis kayaknya ya. Oh iya, bis Bang, ya, Bang. Oke. Jadi ini, Bang. Jadi Abang tadi sudah menyimak ya? Iya. Ya, jadi hadis ini udah pernah Bang baca? Sudah pernah. Sudah pernah Bang baca. Ya, nah, bacakan lagi ya. Oke, saya bacakan lagi ya. Artinya, Sahlah binti Suhail datang menemui Nabi SAW. Dia berkata, "Wahai Rasulullah, sungguh saya melihat di wajah Abu Hudzaifah ada sesuatu karena keluar masuknya Salim ke rumah. Padahal dia adalah pelayannya sendiri. Maka Nabi bersabda, susuilah dia. Sahlah berkata, bagaimana mungkin saya menyusuinya padahal dia telah dewasa? Maka Rasulullah SAW tersenyum sambil bersabda, sungguh saya telah mengetahuinya kalau dia telah dewasa. Jadi menurut ayat ini boleh ya seorang wanita muslimah menyusui pria dewasa yang bukan suaminya. Betul? Itu salah, Bang. Kok salah? Oke, coba silakan jelaskan, Bang. Nah, Kita kasih kesempatan mereka jelaskan. ya. Itu kan ceritanya gini, Bang. Itu tentang saudara susun, Bang. Saudara susun itu maksudnya gini, Bang. Saudara misalnya kan saya saudara susun itu kan di dalam apa itu ya, keluarga di dalam keluarga itu kan maksudnya. Waduh. Sebentar. Ini makin kacau. Sebentar, Bang. Sedikit. Gini. Abang saya tanya dulu nih. Abang ngerti nggak siapa itu Sahlah binti Suhail, siapa itu Abu Hudzaifah, dan siapa itu Salim? Oh, ngerti, Bang. Oke, sekarang saya tanya, apa hubungan Abu Hudzaifah dengan Sahlah? Itu saudara, Bang. Saudara, aduh, gini, Bang. Itu suami istri, gimana sih? Bang, gini, Bang. Sebentar, ya, saya ulangi dulu. Apa hubungannya Sahlah dengan Abu Hudzaifah? Itu suami istri, Bang. Suami istri. Iya. Oke, Sahlah dan Abu Hudzaifah suami istri. Nah, lalu Salim itu siapanya? Itu saudara yang disusun saudara susun itu, Bang. Sudah gimana?
karena Salim ini pelayannya Abu Huzaifah, Salim ini tentulah keluar masuk rumah. Namanya pelayan. Pelayan kan memang tugasnya kan beresin segala pekerjaan bosnya. Ya. Nah, dia pastilah keluar masuk rumah. Nah, itu membuat yang bosnya ini malah cemburu. Nah, datanglah istrinya kepada Rasulullah mengatakan, sungguh saya melihat di wajah Abu Huzaifah, suaminya dia sendiri itu, ada sesuatu karena keluar masuknya Salim ke rumah. Padahal dia adalah pelayannya. Maka Nabi SAW bersabda, susuilah dia, si Salim itu. Maka Sahlah berkata, bagaimana mungkin saya menyusuinya wahai Rasulullah, padahal dia sudah dewasa. Maka Rasulullah tersenyum sambil bersabda, sungguh saya telah mengetahui kalau dia sudah dewasa. Jadi menurut hadis ini, berarti bolehkah seorang perempuan muslimah menyusui laki-laki yang sudah dewasa yang bukan suaminya? Boleh nggak? Tidak boleh, Pak. Loh, ini apa? Ini apa yang kau baca ini apa? Maksudnya itu maksudnya jangan seperti itu, Bang. Itu maksudnya diberi perhatian. Kalau cuma diberi perhatian, ngapain dia bilang dia sudah dewasa? Aduh, dia sudah dewasa nih. Gitu, Bang. Bagaimana mungkin saya menyusuinya padahal dia sudah dewasa? Yang artinya Suson itu kan bukan kita menyusui, Bang. Itu kan artinya kan diberikan perhatian, diberikan itu kan gitu, Bang. Itu bukan. Dari mana ceritanya menyusui itu artinya memberikan perhatian? Berarti kalau ada seseorang yang perhatian sama saya, berarti dia harus nyusuin gitu. Ada aja kamu tuh. Ada aja gitu, Bang. Gini loh, Bang. Mati orang terpinggal-pinggal gara-gara kamu loh, jawabanmu loh. Gini loh, Bang, gini, Bang. Yang artinya kan Suson, itu kan saudara Suson itu, Bang. Yang siapa itu? Itu kan saudara Suson. Oke nih, saya tampilkan nama kamu lah. Nih, lihat nih. Nih. Saya bacakan nama kamu ya. Nih. Sebentar. Waduh, lupa saya download. Jadi mengenai persusuan orang dewasa itu ada lagi riwayat-riwayat yang lain gitu loh. Bukan cuma ini. Iya, bahwasanya Aisyah itu juga pernah berkata mengenai hal ini. Nah, gini loh, Bang, maksudnya kan itu kan turun Suson, Bang. Itu saudara sesusu, Bang, itu, Bang. Yang itu siapa saudaranya coba? Yang saudaranya siapa? Yang tadi itu siapa itu? Siapa? Yang tadi yang Sasa apa itu? Orang siapa kamu aja nggak paham. Bukan yang tadi siapa sih? Siapa sih situ? Yang tadi siapa? Bacakan aja gitu. Ya udah, kami sendiri yang baca. Kalau saya yang baca jadi kamu nggak tahu apa-apa. Kami baca dah. Kalau saya dari tadi yang baca saya terus malah jadi saya yang tahu. Kamu nggak tahu apa-apa. Yuk. Siapa ini? Atau kamu dengerin ini dulu lah ceramahnya Khalid Basalamah ya. Dengerin. Beliau waktu bayi diambil oleh istrinya Abu Huzaifah. Dan tidak jelas siapa ayah dan ibunya Abu Huzaifah si Salim ini. Nggak jelas, bayi dijual di pasar budak. Datanglah tadi Saliyah radhiyallahu anha membeli. Lalu dia bawa pulang, digendong-gendong lah si Salim ini. Berjalan waktu, gitu kan, sampai Salim mulai balik. Akhirnya istrinya Abu Huzaifah ini mulai mau bertanya hukum. Ini gimana nih, anak angkat tapi belum pernah disusuin. Dan ini tinggal serumah. Lalu dia datang kepada Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, Salim telah seperti saya anggap anak saya sendiri. Melihat apa yang dia bisa lihat dari anak-anak saya, melihat saya. Tinggal serumah dengan saya, tahu semua yang berhubungan dengan rumah saya. Bagaimana hukumnya? Sementara saya sama Abu Huzaifah berat untuk melepaskan dia. Kata Nabi SAW, susuilah dia. Tuh, dengar gak kamu? Dengar gak? Ini bukan saya yang ketawa, nanti jamaah yang ketawa nih, dengar nih. Makna di sini teman-teman, kalau antum baca ini, kalau antum ikutin dalam kajian di website sudah ada di Bulughul Maram, di antara ulama tentang masalah sabda Nabi SAW arbi'i, susui si Salim itu. Halo Bang Fujian. Halo Bang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke Bang Fujian, abang muslim pasti Bang ya? Iya Bang, aku muslim Bang, tapi oke Bang. Abang profilnya. Bang, ini Bang. Jadi ada sebuah hadis mengenai seorang wanita yang sudah dewasa disuruh menyusui laki-laki yang sudah dewasa, tapi laki-laki itu bukan suaminya. Oh boleh itu Bang, kayak gitu boleh? Ya makanya itu gue tanya sama abang. Tapi boleh loh Bang kalau ada duitnya Bang.
Duit? Kok duit? Nih Bang, aku bacakan dulu Bang ya. Nih, artinya Sahlah binti Suhail datang menemui Nabi SAW. Ya. Oke, Sahlah ini perempuan ya Bang ya, perempuan dewasa. Sudah ada suaminya, nama suaminya itu Abu Huzaifah. Oke, dia berkata, wahai Rasulullah, saya melihat di wajah Abu Huzaifah ada sesuatu. Karena keluar masuknya Salim ke rumah. Padahal dia adalah pelayannya. Maka Nabi SAW bersabda, susuilah dia. Oh, air susunya nempel. Sahlah berkata, bagaimana mungkin saya menyusui dia? Bagaimana mungkin saya menyusui dia? Padahal dia adalah pria yang telah dewasa. Maka Nabi SAW tersenyum sambil bersabda, sungguh saya telah mengetahui kalau dia telah dewasa. Nah, jadi menurut hadis ini, Bang, abang kan Muslim nih, aku bertanya, Bang. Berarti boleh, Bang, seorang wanita Muslim yang sudah punya suami menyusui laki-laki lain yang sudah dewasa yang bukan suaminya? Aku jawab Bang. Silakan. Boleh lah Bang, aku aja kadang nyusu sama istri orang. Buset. Gawat ini Bang, buset. Oke, aku nggak tanya abang nih. Misalnya gini, abang punya istri nih, ya. Nah, abang punya pelayan laki-laki, anak buah lah, punya tangan kanan abang, ya. Nah, karena orang itu tangan kanan abang, pasti keluar masuk rumah kan bebas dia. Ya. Kunci abang kasih, ya kan? Jangankan masuk rumah, masuk kamar, semana masuk, namanya anak buah, anak tangan kanan kan? Nah, akhirnya karena dia sering keluar masuk itu, abang ini kadang-kadang cemburu. Nah, terus istri abang itu datang kepada Rasulullah, bilang begini, wahai Rasulullah, saya melihat di wajah Fujilian ini ada raut cemburu di wajahnya bersehubungan dengan anak buahnya yang sering masuk rumah. Nah, kemudian di sini dikatakan Muhammad mengatakan susuilah dia. Nah, lalu Sahlah berkata, umpamanya istri abang ini berkata, bagaimana mungkin saya susui dia? Dia pria sudah dewasa. Aku jawab nih, lalu aku udah tahu ini. Aku jawab ya. Bilang sama karyawanku itu, binikmu cantik nggak? Kalau cantik tukar susu. Bahaya Bang Iwan. Gawat nih Abang. Berbahaya. Bang, tapi kita nggak ngomong masalah pribadi, Bang. Banyak kan orang sifat-sifatnya beda-beda kan, Bang. Ada orang yang seperti adik. Kita maksudnya ngomongin Islam nih, Bang. Dalam ajaran agama Islam itu boleh nggak, Bang, kayak gitu, Bang? Ya kalau dalam ajaran agama Islam ya nggak bisa lah, Bang. Tapi hadisnya begini loh, Bang. Tapi mungkin seperti ini, Bang. Tapi mungkin namanya kita menolong orang yang lagi kehausan, itu berpahala, Bang. Bang, kan ada air putih, Bang. Loh, abang lucu. Betul ada air putih. Tapi kalau yang meminta itu pengennya susu, kalau nggak dikasih tapi kita punya susu, berdosa, Bang. Bang, masalahnya, Bang, kalau perempuan dewasa, Bang, ada laki-laki dewasa nyusui perempuan dewasa, apa yang akan terjadi, Bang? Yang pasti, Bang, aku pun pernah juga nyusu kayak gitu loh. Oke, Bang. Ini aku putarin sedikit ya, Bang ya, klipnya dari Ustaz Khalifah Salama, Bang ya, nih. Ya, aku suka. Teman-teman, kalau antum baca ini, kalau antum ikutin dalam kajian di website sudah ada di guru-guru maram Gimana, Bang? Apa? Ulangi. Makanya jangan ngomong dulu, sebentar Bang ya, dikit aja sedikit. Paling ini cuma 30 menitan, Bang. Bab radha'ah khusus bab menyusui ini. Khilaf di antara ulama tentang masalah sabda Nabi SAW arbi'i, susui si Salim itu. Salim ini sudah balik, gitu kan? Tuh, ya kan, Bang? Terima dulu. Aku jawab ya. Apa katanya? Susui si Salim ini. Terus Salim itu sudah balik. Udah. Mau dibilang Ustadz itu kan maunya kalau orang yang lagi kausan, susuilah biar kau tuh berpahala. Itunya Bang maksudnya itu, Bang. Berarti Bang, istri Abang kalau lagi ada pelayan Abang nih, taruhlah dia angkat-angkat lah kan, angkat-angkat berat kan. Haus lah kan. Aduh, Bu majikan, Bu bos, saya haus nih. Boleh lah istri Abang untuk nyusui dia? Ya, ada syaratnya Bang, boleh. Tapi minimal susu punya miliknya bagus lah. Bahaya Bang ini, Bang. Bang ini, Bang. Bang, kita bukan ngomong masalah pribadi loh, Bang. Kita ini ngomong masalah agama loh, Bang. Iya, kalau pribadi Abang aku nggak tahu lah, aku tutup mata lah, Bang. Dalam ajaran Islam yang kutanya, Bang, apa boleh seperti itu, Bang? Jadi kutanya balik sama Abang. Kalau Abang lagi berada di suatu gurun pasir yang betul-betul panas, kita bilang. Abang memang butuh air putih atau air susu, tapi kebetulan air putih nggak, tinggal susu yang ada di situ. Ada wanita yang kita bilang airnya itu ada, bisa diminum. Kalau Abang tidak meminum, Abang bisa dipanggil malaikat, Abang mati. Tapi kalau diminum, Abang bisa minum, Abang bisa hidup kembali.
Tapi keadaannya bukan gitu loh nih Bang. Enggak, ini aku tanya sama abang. Ini aku kasih pilihan sama abang. Abang kalau minum susu itu abang haram, abang berdosa. Enggak abang minum, abang mati. Oke. Itu kalau perkara seperti itu agak sulit Bang. Agak sulit. Gini, tapi masalahnya gini. Ini Salim ini kan dia tidak sedang berada di padang pasir. Kita balik lagi ke Salim. Kita mau balik ke Salim. Kalau saya pun tetap enggak Bang. Tetap enggak Bang. Karena gini, air susu itu dia itu bentuknya bukan untuk meredakan haus Bang. Itu untuk bayi Bang. Tunggu dulu, berarti abang jawab, abang pilih dipanggil malaikat, dipilih ke alam barza, apa abang hidup kembali? Abang hidup sehat? Saya enggak milih Bang. Harus abang pilih, nggak bisa harus abang pilih. Oke, pilihannya apa aja itu? Kalau abang minum, abang berdosa karena bukan muhrim. Kalau tidak abang minum, abang tersiksa. Ujung-ujungnya abang tidak minum. Tidak minum Bang, tidak minum. Berarti abang nggak bisa nge-lab lagi, abang nggak bisa main TikTok. Gini, masalahnya gini Bang. Posisi Salim ini kan dia tidak berada di padang pasir. Tidak ada situasi yang mewajibkan dia untuk minum susu itu. Tidak ada situasi yang mendesak agar supaya dia itu agar bisa lanjut hidupnya karena minum susu itu. Ya kan? Nah makanya aku tanya tadi Bang, sebagai ajaran Islam, kita nggak ngomongin, makanya agak serius dikit Bang. Nggak ngomongin orang per orang, karena sifat-sifat orang beda kan. Menurut ajaran Islam nih Bang, sesuai dengan hadis ini, bolehkah berarti seorang wanita dewasa menyusui laki-laki yang bukan suaminya? Bang, kalau abang cerita masalah hadis, tiap ulama ini hadisnya beda-beda loh Bang. Berarti hadisnya meragukan Bang? Dibilang meragukan tidak, tapi kalau kita ulama si A hadisnya begini, si B begini, si C begini. Tapi kalau pada dasarnya logikanya manusia hidup, apapun ceritanya, istri kita menyusui yang bukan lakinya atau bukan muhrimnya, itu memang nggak boleh. Tapi ini Bang, sampai Sahlah itu ngomong begini, bagaimana mungkin saya menyusuinya padahal dia telah dewasa? Maka Rasulullah SAW tersenyum sambil bersabda, sungguh saya telah mengetahui kalau dia telah dewasa. Berarti kan di sini bisa Bang? Ya bisa, tapi gini Bang, pada dasarnya intinya udah kita harus lihat yang masuk itu memang orang yang membutuhkan atau tidak. Kalau memang betul-betul orang yang membutuhkan, dia lapar, dia haus, memang cuma kita yang bisa menolong kita. Oke Bang, aku kasih info nih Bang. Jadi ini perkara cemburu sebenarnya Bang. Jadi di dalam hadis-hadis riwayat yang lain, karena bukan satu ini hadisnya Bang, ada banyak itu. Dalam Sahih Muslim, Sahih Bukhari itu ada banyak. Jadi ceritanya Bang, itu begini. Suruh dulu penonton abang pindah kemari Bang. Gini Bang. Jadi perkaranya ini biar dia itu tidak cemburu lagi. Di sini di atas 50 udah. Aku mau jawab. Aku nggak mau jawab, ini masih 22. Masih 22. Oke lah Bang, aku pun nggak bisa maksa-maksa penontonku Bang. Masalahnya mereka punya HP masing-masing. Kan nggak bisa aku paksa-paksa. Pindah ke sana. Nggak bisa. Nah, sudah cepat. 50. Kita terima lagi teman-teman. Kita terima lagi Mecha. Kita kasih semangat dulu. Semangat teman-teman. Oke Bang, jadi ini perkaranya itu sebenarnya masalah cemburu. Cemana? Jadi gini. Jadi suaminya si Sahlah ini kan cemburu. Cemburu gara-gara pelayan laki-lakinya itu ya bebas-bebas keluar masuk rumah gitulah. Padahal dia memang pelayannya sendiri. Jadi serba salah lah istrinya ini. Loh itu kan pelayanmu. Dia masuk rumah kan gara-gara pelayanmu, kok malah kamu cemburu gitu. Ngadulah dia kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, sungguh saya melihat di wajah Abu Huzaifah ada sesuatu karena keluar masuknya Salim ke rumah. Padahal dia adalah pelayannya sendiri. Maka Nabi bersabda, susuilah dia. Sahlah berkata, bagaimana mungkin saya menyusuinya padahal dia telah dewasa? Maka Rasulullah tersenyum sambil bersabda, sungguh saya telah mengetahui bahwa dia telah dewasa. Nah, di dalam riwayat-riwayat yang lain Bang, bukan cuma hanya ini hadisnya, dikatakan keesokan harinya Sahlah itu datang lagi kepada Rasulullah mengatakan, sekarang kecemburuan itu, raut wajah cemburu itu sudah hilang dari wajah Abu Huzaifah. Jadi biar nggak cemburu lagi Abu Huzaifah itu, disuruh susui. Jadi, kutanya dulu sama Bang ini ya. Tanya sama Bang. Mana enak air putih sama susu? Iya enak air putih Bang. Aku tanya sekali lagi sama Bang. Mana enak air putih sama air susu yang dikandung istri kita? Ya enak air putih Bang. Aku nggak pernah ngerasain air ASI waktu aku kecilnya Bang. Kalau bayi kita nyusu netek tapi nggak tahu rasanya kayak apa, udah lupa. Kalau udah dewasa nggak pernah lagi Bang. Abang sudah beristri? Iya. Abang sudah beristri? Iya. Mana enak air putih dari istri kita atau air putih dari dapur? Air putih Bang. Iya, air putih dari istri atau air putih dari dapur? Itu maksudnya. Ya lebih enak air putih dari dapur. Lebih enak air putih dari dapur.
Kalau aku lebih enak air putih dari istriku, kalian setuju nggak di sini? Setuju nggak kalau air putih dari istri itu lebih enak ketimbang air dapur? Menurutku air di dapur. Air di dapur lebih murni. Kalau susu itu Bang gini. Kalau susu itu Bang cocoknya untuk bayi. Bang, kalau orang dewasa bahkan kena susu bisa sampai begitu ngerasa aneh rasanya gitu Bang. Itu namanya air susu udah umur 40 tahun ke atas Bang, udah sepet. bahaya Bang ini Bang. Gawat ini dia nih. Tapi gini Bang, kita kembali ini loh Bang. Coba kita dengar penjelasannya Ustadz Khalid. Ini Bang. Tuh sambil kasih kipatnya saudara-saudara. Bang, percayalah Gipu tidak akan bisa melebihi Gipu di sini Bang. Tap layarku di sini lebih kencang Bang. Ya. Cuman jangan kau merasa kuat di situ. Bang, berapa di sana Bang? Kau tanya berapa di sini? Belum berakhir semua itu, jangan. Lihat tuh makin kencang kan tempatku kan. Wah, lihat tuh udah jauh Bang. Kalah Bang, udah keok jauh. Ketinggalan Bang. Ini baru kata ALS lawan pesawat Bang. Buruk. Jadi ku tanya kau dulu Bang Edis, kalau kau kalah nanti di akhir, apa mau kau buat? Kalau aku kalah, aku ngesot lah. Ngesot aku dari Amplas sampai Samosir, ngesot. Nah, aku mau kalau kau kalah. Bingung. Aku mau kalau kau kalah. Kau kasih dulu kami hafalan doa untuk biar istri nggak marah kalau kami nyusu di luar. Bang, aku kasih ayat ada. Aku kasih ayat. Mau? Apa? Ada ayatnya. Biar istri nggak marah ada. Aku mau dengar ayatmu kalau penonton. Oke, baik. Kubacakan ya Bang ya. Kubacakan nih Bang. Anissa. Bentar ya. 24. Kubacakan ya Bang ya. Nih. Jadi kalau istri Abang nanti macam-macam kasih ayat ini. Tunggu, jangan kau baca dulu. Kita main lagi. Oke, sambil baca kau. Baik. Ayo kita terima, kita jabanin dia. Kita jabanin sampai mana? Yuk, ya. Artinya surat An-Nisa ayat ke-24. Dan diharamkan juga kamu mengawini wanita yang bersuami kecuali budak-budak yang kamu miliki sebagai ketetapannya atas kamu, dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian itu mencari istri-istri. Perhatikan nih Bang. Tunggu. Woi, kalian kasih aku mawar-mawar woi, budak. Tapi teman-teman, Bapak Ibu Saudara, kita sudah dengar bagaimana debat ini, dan mari kita simak bersama, dan juga mari kita memberikan komentar yang baik dan yang positif. Bapak Ibu Saudara, pada saat ini juga kita akan merenungkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan untuk kita menjalani hari-hari ini dengan penuh sukacita dari Allah Roh Kudus. Mari kita mendengarkan firman Tuhan di dalam Lukas 17 ayat 11 sampai yang ke-19. Begini bunyi firman Tuhan. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkurlah di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidakkah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Dalam kebenaran firman Tuhan ini kita melihat bahwa orang Samaria, orang yang dikucilkan oleh orang-orang Yahudi. Tapi kita melihat bahwa ketika dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan,
dalam penderitaannya, dalam penyakitnya, ketika Tuhan menyembuhkan dia taat. Tuhan mengatakan kepada dia pergi kepada imam. Ini menunjukkan suatu perintah bahwa harus pergi. Dan saat itu ketika dia pergi mengikuti apa yang Tuhan mau, dia seketika itu juga sembuh. Hal ini juga mengingatkan kita bahwa kita juga harus berbalik kepada Tuhan. Dalam setiap persoalan hidup kita, dalam setiap permasalahan hidup kita, kita harus kembali kepada Tuhan, kita harus melibatkan Tuhan. Ya, jangan kita mencari dukun atau mencari hal-hal yang lain supaya kita dianggap bahwa kita lebih hebat, ya. Dukun lebih hebat atau orang lain lebih hebat. Maka dari itu Bapak Ibu, mari beriman kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh dan beritakanlah firman Tuhan itu kepada siapa saja supaya mereka juga diberkati. Sekian saja firman Tuhan ini. Tuhan Yesus memberkati kita.